Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1871. Kamu terlalu mengecewakanku. Ling Han mengeluarkan teriakan perang dan melangkah kuat dengan kakinya. Peng, seluruh orangnya langsung melesat seperti panah tajam, menyerang kembali ke Zhao Qingfeng. Kekuatan fisik yang ditambahkan dengan kekuatan asal dilepaskan melalui peraturan petir, dan kecepatan Ling Han sangat cepat. Dia mengangkat tinjunya, dan dengan kasar melemparkan pukulan ke Zhao Qingfeng. Zhao Qingfeng sedikit terkejut sementara kecakapan pertempuran Ling Han lebih rendah darinya. Dia tidak terluka bahkan ketika dia menerima serangan ini darinya secara langsung. Pertahanan semacam ini bahkan membuatnya sedikit terkesan. Namun, ini adalah keajaiban yang dia antisipasi. Jika Ling Han hanya begitu biasa-biasa saja sehingga dia akan dibunuh dengan beberapa gerakan darinya, bagaimana mungkin dia bisa membangkitkan hati Dao-nya? Dia mengangkat pedangnya dengan sapuan dan mengiris Ling Han. Weng, pedang itu memancarkan cahaya dingin yang menakutkan, dan ada pola kedipan Dao yang hebat. Itu adalah alat Sudo Celestial dengan sendirinya, dan ditambah dengan niat bela diri yang kuat dari Zhao Qingfeng, kekuatan tanpa akhir langsung dilepaskan. Ling Han berteriak keras, dan mendorong kekuatan petir ke puncaknya. Peng, bentrokan sengit dan dia sekali lagi dikirim terbang. Namun, fisiknya benar-benar terlalu kuat. Selain itu, tangan kanan yang secara langsung bertabrakan terbungkus dalam peraturan petir, dan dia tidak terluka oleh alat Sudo Celestial. Kali ini, Zhao Qingfeng benar-benar tercengang. Sebelumnya, dia hanya mengirimkan kilasan pedang Qi, jadi sangat normal jika Ling Han dapat mengambilnya secara langsung tanpa cedera. Tapi sekarang, itu benar-benar serangan asli, dan ada juga Key of Slaughter yang dia tanamkan dalam serangan ini, memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Dan bahkan dengan itu, Ling Han tidak terluka. Bahkan, tinjunya bahkan tidak tergores. Zhao Qingfeng sedikit gemetar. Namun, itu bukan karena ketakutan, melainkan kegembiraan. Lawan yang baik sangat langka. Jika dia tidak dapat menemukan lawan yang cocok, dia bahkan akan bertarung dengan 3 raja surgawi lainnya di bawah Yan Xianlu sampai mati. Hanya dengan begitu dia dapat sepenuhnya membangkitkan semangat juang penuhnya, dan melakukan pertempuran yang brilian hingga ekstrim. Dia secara alami tidak menginginkan itu. Jika Yan Xianlu marah, bahkan dia akan menggigil ketakutan. Dan sekarang, orang luar juga membangkitkan semangat juangnya. Ini secara alami adalah yang terbaik. Itu bisa memperbaiki hati Dao-nya, dan dia juga tidak perlu membuat marah Yan Xianlu. Ini praktis adalah hadiah yang diberikan surga kepadanya. Untuk membalas budimu, aku akan memastikan bahwa kamu mati dalam penderitaan yang luar biasa sehingga dunia ini akan mengingat penderitaanmu. Zhao Qingfeng menjulurkan lidahnya dan menjilat bilah pedangnya. Bahkan matanya sedikit linglung. Tetapi aura menakutkannya melonjak keluar dari tubuhnya seperti tsunami, yang juga membuatnya sangat berbahaya. Mengolah peraturan pembantaian, dia bahkan tidak akan ingat siapa dia ketika dia menjadi gila. Pikirannya hanya membunuh. Ling Han tidak berani ceroboh. Ini jelas merupakan lawan terkuat di antara rekan-rekannya yang dia temui dalam hidupnya. Orang-orang seperti Zihe Bingyun dan Luo Changfeng bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil sepatu Zhao Qingfeng. Dia melepaskan teriakan perang, dan pedang iblis surgawi dipanggil. Menyalurkan kekuatan petir, dia bentrok dengan Zhao Qingfeng. Semangat juang kedua anak ajaib itu berkobar, dan mereka mengacungkan pedang mereka dalam bentrokan langsung satu sama lain. Ding, ding, ding. Suara renyah terdengar terus-menerus. Dan saat mereka bergerak, mereka berubah menjadi ledakan guntur yang keras, memekakkan telinga dengan volumenya. Setiap kali mereka bentrok, itu adalah bentrokan Dao yang hebat. Cahaya menyilaukan muncul,
yang kemudian berubah menjadi ledakan yang mengerikan. Jika ini bukan arena, di mana ada formasi pelindung di tempat, itu pasti sudah rata dengan tanah, dan juga menyebabkan kerusakan besar pada penonton. Sihir Maiden Row tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya. Dia telah mendengar tentang reputasi Zhao Qingfeng. Dia tidak diragukan lagi adalah keajaiban, dan juga seorang maniak pada saat yang sama. Praktis tidak ada seorang pun yang dia perhatikan bisa lolos dari nasib terbunuh. Meskipun dia marah dengan kurangnya kepekaan Ling Han, mereka telah bertarung bersama di sisi yang sama beberapa kali, dan tingkat tertentu dari hubungan ramah secara alami berkembang di antara mereka. Dia tidak ingin melihat Ling Han mati di tangan Zhao Qingfeng. Tapi Zhao Qingfeng terlalu kuat. Dia benar-benar menekan Ling Han dalam pertempuran. Meskipun pertahanan Ling Han memang sangat kuat, dia tidak bisa bertahan lama. Akan tiba saatnya pertahanannya akan ditembus. Hatinya menjadi cemas, dan tinjunya juga menjadi lebih erat terkepal. Sementara itu, Sun Dong menjadi bersemangat. Pada saat yang sama, dia juga sedikit tidak sabar. Jelas bahwa Zhao Qingfeng sepenuhnya berada di atas angin. Jadi mengapa dia masih tidak dapat membunuh Ling Han? Seseorang yang memiliki pemikiran yang sama dengan dia adalah Cheng Fengyun. Dia tidak menginginkan apapun selain pergi ke arena dan membantu Zhao Qingfeng. Ling Han telah jatuh ke dalam kerugian. Semua orang bisa melihat itu, dan dengan setiap bentrokan, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ling Han tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, dia selalu berhasil berdiri kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Orang ini juga aneh, senyum kejam di bibir Zhao Qingfeng menjadi semakin jelas. Dia menyukai keajaiban semacam ini yang memiliki ketangguhan yang kuat. Hanya dengan begitu dia akan cukup bersenang-senang dengan membunuhnya, terutama ketika pedangnya telah mengiris leher dan dada Ling Han. Melihat adegan berlumuran darah itu, hati daunnya juga akan disempurnakan ke puncak dalam sekejap, dan dia akan dapat dengan mudah mendorong penghalang ke tingkat kultivasinya. Jadilah lebih kuat sehingga semua darah yang terbakar di tubuhnya akan berkobar lebih kuat. Hanya ketika dia membunuh Ling Han dia bisa membuka pintu ke pesangon kelima. Ling Han tampaknya berada dalam posisi genting, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia sama sekali tidak dalam bahaya. Kekuatan fisiknya praktis telah naik ke level 3 Pseudo Divine Metal. Ini berarti bahwa jika ada yang ingin melukainya, dia harus mendorong kekuatan pertempurannya ke tingkat jiwa yang setidaknya. Pesan kelima bisa diperlakukan seperti yang Sol, tapi apakah Zhao Qingfeng ada di pesangon kelima? Tidak mungkin, sungguh lelucon. Alasan mengapa dia jatuh ke dalam kerugian adalah pertama karena dia adalah tingkat kultivasi yang lebih rendah, dan kedua karena dia hanya menggunakan peraturan petir. Ada banyak peraturan yang dia pahami, tetapi jika mereka diberi peringkat dalam hal kekuatan, tempat pertama secara alami milik peraturan api, kedua adalah air, dan petir hanya ketiga. Adapun ruang, waktu, pembantaian, dan sebagainya, dia baru saja menyentuh area ini. Menggunakan peraturan yang berada di peringkat ketiga untuk menghadapi lawan yang kekuatannya dekat dengannya, bukankah sangat wajar jika dia jatuh ke dalam kerugian? Ling Han, jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, darahmu pasti akan tumpah dalam 3 gerakan. Seluruh tubuh Zhao Qingfeng melonjak dengan aura pembunuh. Dia sudah meningkatkan peraturan pembantaiannya ke puncak. Saat ini dia adalah dewa pembantaian. Ling Han punuk. Dia juga ingin menggunakan lawan untuk membuka pintu ke pesangon keempat. Kalau tidak, dia akan langsung menggunakan kekuatan terkuat dari janin surgawi api. Kekuatan destruktif yang akan meledak dalam sekejap itu sangat menakutkan. Aku sudah mengatakan untuk tidak mengecewakanku, tetapi kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Itu tidak cukup. Mata Zhao Qingfeng memerah. Mampu menahan serangan yang kuat masih belum cukup untuk sepenuhnya membangkitkan hati pembunuhnya. Dia meraung. Weng, pedangnya sedikit bergetar, dan seberkas cahaya melintas. Alat pseudo celestial ini langsung meledak dengan kobaran cahaya yang luar biasa, seolah-olah senjata tumpul tiba-tiba diasah menjadi pisau. Saat pedang itu mengenai, seberkas darah benar-benar dimuntahkan dari tubuh Ling Han. Untungnya, hanya kulitnya yang tergores, dan itu bukan luka sedalam tulang.
bagian terkuatnya secara alami adalah tulangnya. Mereka telah mencapai hampir ketinggian 3 bintang pseudo divine metal, tetapi kulit, darah, dan dagingnya tidak seaneh itu. Namun, mampu membelah kulit Ling Han dengan serangan. Kekuatan di balik serangan ini benar-benar sangat kuat. Kamu pikir aku baru saja mengembangkan peraturan pembantaian? Zhao Qingfeng menyeringai dingin. Salah, aku adalah janin surgawi perunggu, elemen logam. Ini adalah keselarasan elemen asliku, dan juga peraturan terkuatku, pantas. Aura pembunuhan dari Regulation of Slaughter dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, dan aura logam tajam juga terfokus pada ofensif. Dengan keduanya digabungkan bersama, dia secara alami mampu menaklukkan setiap rintangan. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan, ini terlalu menyedihkan, dan untuk berpikir aku menganggapmu sebagai saingan. Saya menahan diri selama berhari-hari untuk akhirnya membuat langkah saya. Anda telah mengecewakan saya terlalu banyak. Chapter 1872. Memamerkan kekuatan masing-masing. Di kursi penonton, sorakan tiba-tiba muncul. Bagi penonton biasa, mereka tidak mempermasalahkan siapa yang akan menang atau kalah. Selama mereka bisa melihat pertempuran yang mengasyikkan, mereka akan puas. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, apa yang ingin mereka lihat adalah darah tumpah dan daging robek. Dan sekarang darah Ling Han akhirnya tumpah, yang secara alami menyebabkan emosi mereka mencapai klim asteriskes seketika. Membunuh, 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 beberapa berteriak dengan mata merah. Kegilaan panik itu tidak kurang dari Zhao Qingfeng sendiri, jika tidak lebih. Sundong juga milik mereka. Saat dia berteriak, dia masih melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Lu Xianming segera menamparnya. Seluruh orang Sundong berputar di tempat dari dampak. Kemudian, dia bingung, dan bertanya dengan bingung, "Putra Suci, mengapa kamu memukulku?" Dia merasa sangat bersalah. Lu Xianming punuk. Sebagai salah satu status superior, apakah dia harus memberikan penjelasan kepada bawahannya? Jika Anda tidak dapat membedakan bahasa tubuh saya, Anda masih berpikir untuk menjadi ajudan terpercaya saya? Idiot. Meskipun Sundong menyukai wanita, dia adalah pria yang sangat pintar. Ketika dia menyadari bahwa Lu Xianming menunjukkan ketidaksenangan yang kuat, dia buru-buru menggumamkan permintaan maafnya. Adapun alasannya, itu bisa dibicarakan nanti. Di sisi lain, Cheng Fengyun bahkan lebih bersemangat. Karena Ling Han, dia sangat menderita. Tuan muda bangsawan Cheng Clan sebenarnya harus makan batu, menamparkan dirinya sendiri, dan bahkan berlari telanjang. Bagaimana itu bisa bertahan? Setelah ditekan selama 10 hari, emosinya meledak dalam sekejap, yang secara alami membuatnya sangat bersemangat. Membunuh, Zhao Qingfeng, bunuh, teriaknya, wajahnya memerah. Bahkan pembuluh darah di bawah kulitnya bermunculan, dan sangat mungkin jantungnya akan meledak karena terlalu bersemangat. Penyihir Maiden Row bahkan lebih cemas dan berpikir, mengapa idiot ini belum mengaku kalah? Apakah dia ingin dipukuli sampai mati? Kenapa kamu begitu keras kepala untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dia? Bahkan Heavenly Phoenix Divine Maiden sedikit tidak yakin. Meskipun dia tahu kekuatan Ling Han dengan sangat baik, kekuatan pertempuran Zhao Qingfeng terlalu kejam, dan dia memang telah melukai Ling Han dengan satu serangan. Dia tidak bisa tidak khawatir, wajahnya yang cantik menunjukkan kecemasannya. Saudaraku, bocah ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Santian Wu berkata dengan penuh semangat. Di bawah penyalahgunaan wewenang saudaranya, dia tidak lagi berani bergerak pada Ling Han. Namun, bukan berarti dia tidak membenci Ling Han lagi. Sekarang, ketika dia melihat Ling Han menderita cedera, seolah-olah dia telah disuntik dengan adrenalin. Itulah betapa bersemangatnya dia. Sementara itu, Santian Jiu jauh lebih pendiam. Dia tersenyum sedikit, namun dalam hatinya, dia berpikir bahwa semua ini hanya masalah biasa. Zhao Qingfeng terlalu kuat, dan bahkan putra suci dan putri suci dari sekte tingkat Raja Surgawi telah langsung dikalahkan olehnya. Paling-paling,
Linghan hanya bisa menjadi putra suci dari kekuatan tingkat Raja Surgawi. Dihadapkan dengan Zhao Qingfeng, sudah pasti dia akan kalah. Bertahan begitu lama sebelum akhirnya mengalami cedera sudah sangat melampaui harapannya. Bahkan sosok kuat itu menganggukkan kepala mereka terus-menerus. Kekuatan Zhao Qingfeng telah mencapai tahap puncak dari tingkat duniawi yang memutuskan, dan bahkan telah melampaui itu karena ada kekosongan besar dalam kecakapan pertempuran antara tingkat duniawi yang memutuskan dan tingkat jiwa yang membagi. Zhao Qingfeng yang sekarang berada dalam kekosongan ini, bagaimana mungkin dia tidak kuat? Sorak-sorai penonton seolah mampu menghancurkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Praktis tidak banyak orang di sini yang mengenal Linghan, jadi mereka tentu saja tidak akan mendukungnya. Mereka semua condong mendukung elit Zhao Qingfeng. Zhao Qingfeng, Zhao Qingfeng, semua orang bersorak bersama, seolah ingin menghancurkan langit itu sendiri. Zhao Qingfeng memamerkan giginya dengan seringai yang mengancam, dan mengangkat pedangnya ke level yang sama, membidik lurus ke arah Linghan. Jika Anda tidak dapat sepenuhnya menyalakan hati Dao saya, apa artinya bagi Anda untuk terus hidup? Mati saja, dia meraung, dan menyerang Linghan. Enyah, Linghan meraung marah. Mengacungkan pedangnya, dia menerima serangan yang masuk. Kecerahan petir meledak dengan gila-gilaan dan api yang menyala-nyala masih menyala di dalamnya. Dia juga telah menyalurkan pedang surgawinya dan menggunakan peraturan api. Dia terus merasa bahwa Zhao Qingfeng tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, dia juga hanya menyalurkan peraturan petir selama ini, bertukar pukulan dengan yang lain. Sekarang, karena yang lain telah mengungkapkan kartu trufnya, dia juga mulai melepaskan kecakapan bertarungnya yang sebenarnya. Kau ingin menerobos, saya juga. Jadi mari kita lihat siapa yang akan menjadi batu loncatan bagi yang lain. Ledakan, kedua pedang itu berbenturan, dan cahaya yang cemerlang muncul dari titik di mana bilahnya berbenturan. Segera, titik cahaya berubah menjadi bola cahaya besar, yang kemudian berubah menjadi ledakan mengerikan, menyapu ke segala arah. Peng, peng, peng. Di sekeliling arena, beberapa pola formasi menyala, menghalangi gelombang kejut yang mengamuk. Meski begitu, para penonton semua linglung, dan tampak benar-benar di samping diri mereka sendiri. Terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Apakah ini benar-benar kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Severing Mundanetier? Yang lebih menakutkan adalah bahwa Linghan benar-benar membalikkan situasinya yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berapi-api, memberikan kecemerlangannya di dunia seperti dewa matahari. Dalam pertukaran ini, masih Linghan yang dirugikan, tetapi tidak lagi sepihak. Ini adalah pertempuran yang layak. Di kursi penonton, tokoh-tokoh kuat semua menutup mulut mereka, tenggelam dalam keheningan. Setelah beberapa lama, si pendek dengan rambut dikepang akhirnya berkata, bocah ini masih tahap puncak pesangon ketiga. Kekuatan Linghan secara alami tidak akan diambil hati oleh tokoh-tokoh kuat ini, tetapi masalahnya di sini adalah bahwa ada pembudidaya tahap puncak pesangon ketiga yang sebenarnya juga melangkah ke ruang hampa antara memutuskan tingkat duniawi dan membagi tingkat jiwa. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Kemudian ketika Anda maju ke pesangon keempat, mungkinkah Anda dapat menandingi tingkat jiwa pembagi? Mencocokkan membagi tingkat jiwa tidak mungkin. Bahkan Yan Xianlu tidak mungkin melawan lawan Dividing Soul Tier saat dia masih di pesangon keempat. Dia hanya akan mampu mengalahkan semua tingkat duniawi pemutus lainnya, seorang sosok yang kuat angkat bicara. Kecuali kalau dia bisa maju ke pesangon kelima, beberapa tokoh perkasa mengatakan pada saat yang sama. Tetapi ketika mereka mengatakan ini, mereka semua menggelengkan kepala. Ini adalah kemungkinan yang mendekati nol. Hehe, karena kalian semua tidak memiliki pendapat yang tinggi tentang anak ini, aku akan menganggapnya sebagai muridku, kata si pendek dengan rambut dikepang. Kakek tuahu, puncak kecakapan pertempuran adalah satu cerita, tapi apa hubungannya dengan mengambil murid? Seorang tetua dengan tubuh tinggi buru-buru melompat masuk. Bocah ini, aku juga tertarik untuk membawanya sebagai muridku. Saya, di sisi lain, tidak ingin mengambil dia sebagai murid saya. Namun, saya ingin menerimanya sebagai menantu, kata sosok kuat lainnya. Tiba-tiba,
Semua orang besar ini berdebat dengan wajah merah. Hahaha, ini hanya membuatnya menarik. Zhao Qingfeng tidak terpana karena serangan balik agresif Ling Han. Sebaliknya, dia tampak senang. Hanya jika Ling Han cukup kuat, dia bisa sepenuhnya membangkitkan hatinya yang membunuh. Mati, dia menyerang, tertawa terbahak-bahak. Dia mengayunkan pedangnya dalam satu sapuan, dan mengirimkan jutaan kilatan pedang Qi yang memenuhi seluruh arena. Ini adalah jangkauan pedang Qi-nya. Karena dia adalah janin surgawi elemen logam, dia dilahirkan dengan ketertarikan dengan logam, dan dapat dengan mudah memanipulasinya dengan sedikit keinginannya. Dan sekarang, semua elemen logam dari langit dan bumi telah berubah menjadi pedang Qi, dan ditambah dengan kendalinya atas regulasi pada pemutusan keempat, kekuatan penghancur ini tidak terbayangkan. Semua pedang Qi ditembakkan secara bersamaan, ingin mengubah Ling Han menjadi sarang lebah. Siu, siu, siu. Pedang Qi turun bersama, berubah menjadi bola pedang besar, dan Ling Han benar-benar tenggelam di dalamnya. Apakah dia sudah mati? Di kursi penonton, semua orang menahan napas. Pertarungan semacam ini benar-benar terlalu intens, terlalu mengasyikkan, dan mereka bahkan lupa bernapas. Ledakan, tiba-tiba, pilar api meledak dari dalam bola pedang, melelehkan bola pedang dengan panasnya. Ling Han berdiri dengan bangga di sana, benar-benar tidak terluka. Terkesiap, semua penonton berseru kaget. Ini agak terlalu kuat, bukan? Ling Han ini, siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia adalah putra suci dari sekte tingkat Raja Surgawi, dan sengaja menyembunyikan identitasnya? Namun Zhao Qingfeng hanya tertawa gila, dan menerkam, mengacungkan pedangnya dengan tebasan cepat. Hati pembunuhnya berkobar. Kekuatan Ling Han telah menyebabkan niat membunuhnya benar-benar mendidih, dan sekarang satu-satunya yang tersisa adalah memberikan serangan pembunuhan pada Ling Han sehingga dia bisa sepenuhnya disempurnakan. Chapter 1873. Kekuatan penghancur yang menakutkan. Ling Han mengeluarkan teriakan perang. Pedang iblis surgawi tersapu dalam tebasan, berbenturan keras dengan Zhao Qingfeng tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun. Kedua elit muda itu benar-benar brilian, dengan sungguh-sungguh melepaskan kecerahan mereka, yang cukup kuat untuk menyilaukan galaksi dan bertahan selamanya. Beberapa putra suci dan putri suci dari sekte tingkat Raja Surgawi tidak pergi, dan semuanya bingung dengan pemandangan ini. Kemudian, mereka memucat dalam kesedihan. Mereka tidak bisa membandingkan, mereka benar-benar tidak bisa membandingkan. Sementara mereka, juga, adalah tingkatan kaisar, dibandingkan dengan keduanya, itu seperti yang satu baru saja dimulai, sementara yang lain telah mencapai puncak. Mereka benar-benar berada di dua level yang berbeda. Apa yang lebih tidak dapat diterima dan lebih tidak terbayangkan bagi mereka adalah bahwa ini sebenarnya bukan yang terkuat dari Severing Mundane Tier. Pertama, Ling Han masih tahap puncak pesangon ketiga. Setelah dia memasuki pesangon keempat, kecakapan pertempurannya pasti akan meningkat pesat. Kedua, di atas dua orang ini, ada gunung lain yang tidak bisa dipindahkan. Yan Xianlu, dia, seberapa kuat dia nantinya? Kegembiraan Ling Han terangsang dengan pertempuran itu. Menggunakan tubuh logam dewa tak tergoyahkan, dia memanifestasikan 6 lengan, dan mulai menyalurkan lebih banyak teknik surgawi. Hanya trik pesta, Zhao Qingfeng mencibir. Meskipun dia bukan putra suci, dia lebih kuat dari 99 dan dari semua putra suci, dan memiliki pemahaman lebih banyak teknik surgawi. Sosoknya kabur, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar hingga 10 kali ukuran aslinya, dan dengan kasar menginjak Ling Han dengan satu kaki. Langkah ini seperti gunung perunggu yang turun, dan yang lebih mencengangkan adalah ada segel yang tak terhitung jumlahnya berkedip di telapak kakinya, dan itulah yang paling mematikan. Apakah itu benar? Ling Han menyeringai, dan dengan ringan menekan dengan satu tangan. Membuang, tiba-tiba, sosok besar Zhao Qingfeng menghilang. Tapi itu hanya sesaat, dan kaki besar itu telah menghancurkan ruang, muncul kembali secara tiba-tiba. Kemudian, itu adalah sosok raksasa Zhao Qingfeng. Dia jelas hanya setinggi 15-18 meter,
namun seolah-olah dia mampu menopang langit dan bumi. Tinju besi terbang, langsung mengarah ke wajah Zhao Qingfeng. Ling Han sudah lama menunggunya. Zhao Qingfeng tidak bingung sama sekali. Seluruh rambut hitamnya menari-nari liar, berubah menjadi duri tajam yang menusuk ke mata kiri Ling Han. Anda memberi saya pukulan, dan saya akan membayar Anda kembali dengan serangan pedang tunggal. Ling Han bahkan tidak berpikir untuk menghindari atau menarik pukulannya. Pukulan ini terbang lurus, dan dia hanya menutup mata kirinya, dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping. Pukulan dan serangan pedang ini mendarat dengan kokoh. Ini adalah pertama kalinya Zhao Qingfeng dipukul oleh Ling Han. Di bawah ledakan tinju ini, seluruh orangnya mundur beberapa lusin langkah ke belakang, dan dengan setiap langkah mundur, itu dengan paksa menciptakan jejak kaki yang dalam di tanah. Namun, ada formasi pelindung di sini, jadi tanah di bawah kakinya kembali normal dalam sekejap. Alur berbentuk kepalaan secara mengejutkan muncul di wajah Zhao Qingfeng, dan yang aneh adalah kulitnya tidak pecah, juga tidak ada darah yang tumpah. Seolah-olah tinjunya telah meninju benda logam, dengan paksa menyebabkannya melengkung ke dalam. Bronze Divine Fetus benar-benar memiliki pertahanan yang kuat. Di sisi lain, paku rambut telah menusuk wajah Ling Han, tetapi tidak bisa menembusnya sama sekali. Mereka hanya menyapu melewati wajahnya, meninggalkan bekas berdarah yang dimulai dari sudut mata kiri sampai ke sudut kanan bibir di wajah Ling Han. Ling Han menyeka wajahnya. Ada sedikit darah di tangannya. Dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan tanda berdarah di wajahnya langsung menjadi lebih ringan dan pulih. Serangan ini, saat ini, tidak jelas siapa yang berada di atas angin. Aku ingin membunuhmu lebih dan lebih lagi, Zhao Qingfeng menyatakan. Lekukan di wajahnya perlahan terisi kembali, dan dia juga dengan sangat cepat mendapatkan kembali penampilan aslinya. Namun, masih ada bentuk kepalan tangan yang tertinggal. Jelas, pertahanannya tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han. Ini adalah alami. Pertama, Zhao Qingfeng hanyalah janin surgawi, dan pada level berapa gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Kedua, janin surgawi elemen logam lebih fokus pada serangan di tempat pertama, dan tidak terlalu diarahkan pada pertahanan. Ketiga, itu terutama karena tingkat kultivasinya lebih tinggi. Kalau tidak, pasti tidak akan mudah baginya untuk pulih. Ling Han menarik napas dalam-dalam. Setelah berjuang sampai saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pihak lain adalah lawan terkuat yang dia hadapi sejak memasuki alam surgawi. Jika sebelum dia ditempa oleh api immortal, dan tingkat kultivasi mereka benar-benar sama, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Dan sekarang, Ling Han masih bisa mengatur dasi sementara tingkat kultivasinya masih sedikit lebih rendah, yang menunjukkan sepenuhnya manfaat yang dibawa oleh api immortal kepadanya. Itu benar-benar membuatnya terlalu kuat. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Zhao Qingfeng sekarang, hak apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan Yan Xianlu? Lebih jauh lagi, Yan Xianlu mungkin juga bukan pemutus tingkat duniawi yang terkuat di alam surgawi. Datang saja padaku, semangat juang Ling Han berkobar. Dia sama dengan Kaisar Hujan. Mereka berdua tipe yang menjadi lebih kuat dengan pertempuran, dan mereka juga bisa mendapatkan inspirasi dari pertempuran, menerobos dalam sekejap. Setelah pertempuran ini, kepercayaan diri dan pesangon pertamanya pasti akan meningkat ke tingkat yang baru, dan akan ada harapan baginya untuk menerobos ke pesangon keempat. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Zhao Qingfeng tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan kemudian membaliknya. Bayangan pembunuh, siu, siu, siu. Tiba-tiba, kilatan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi beberapa sosok manusia. Semuanya tampak persis seperti Zhao Qingfeng, dan bahkan aura yang mereka pancarkan tidak berbeda sedikit pun. Kali ini, semua orang tercengang. Satu Zhao Qingfeng sudah sangat sulit untuk dihadapi, dan sekarang dengan 1, 2, 3, 4. Sudah ada beberapa lusin Zhao Qingfeng. Maka bukankah dia akan tak terkalahkan di tingkat duniawi yang memutuskan? Dia disebut Qingfeng yang tak terkalahkan, dan itu jelas tidak membual. Dia benar-benar sangat kuat. Mata Ling Han menyapu mereka.
Eye of Truth sudah lama tidak digunakan lagi. Dia sama sekali tidak bisa membedakan apa perbedaan sosok aura pembunuh ini dengan aslinya. Namun, dia tidak khawatir, karena dia yakin bahwa fisiknya pasti tak terkalahkan di tingkat duniawi yang memutuskan. Bahkan ketika memenuhi pesangon kelima, selama dia telah maju ke pesangon keempat, dia akan memenuhi syarat untuk melawan yang pertama. Jika dia telah maju ke pesangon kelima, maka dia bisa mengabaikan bahkan elit tingkat jiwa yang. Ayo, Zhao Qingfeng memanifestasikan total 99 doppelganger, dan menambahkan dengan aslinya, mereka kebetulan berjumlah 100. Dia tertawa, mengarahkan pedangnya ke Ling Han, dan 99 doppelganger lainnya melakukan gerakan yang sama pada saat yang sama. Serangan pamungkas, dia menyerang Ling Han, bayangan pembunuh meledak bersama. Cahaya Dao Agung bersinar cemerlang. Pemogokan ini merupakan penggabungan sempurna dari peraturan pembantaian dan peraturan logam. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan menyerang dengan telapak tangan. Weng, rasa dingin yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Kekuatan sumber air diaktifkan. Ini adalah sumber air Suanyin, entitas tingkat Raja Surgawi. Hanya dalam hal level, tidak ada satu objek atau orang yang bisa menguasainya. Membekukan 1000 mil, rasa dingin ini terlalu menakutkan. Itu merembes ke sisi arena, dan mengaktifkan formasi pelindung, menciptakan kepingan salju pada pola formasi. Pada awalnya, serangan Severing Mundane Tie secara alami tidak menjadi masalah, dan dapat dengan mudah dihilangkan oleh formasi. Tapi siapa yang meminta ini menjadi kekuatan sumber Ling Han, dan sumber air dari langit dan bumi untuk menunjukkan kekuatannya? Es pecah, benar-benar menghancurkan sepotong pola formasi, meskipun praktis tidak terlihat, banyak sekali tokoh kuat yang semuanya memucat. Anda sialan, aneh, formasi ini berada di level Ascending Origin Tier, dan bocah Severing Mundane Tier benar-benar berhasil menghancurkannya sedikit. Meskipun itu adalah porsi yang sangat kecil, apa artinya ini? Ling Han memiliki kemampuan untuk membunuh Ascending Origin Tier, tentu saja. Prasyaratnya adalah elit Ascending Origin Tier tidak melawan, dan hanya menyalurkan regulasi untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam hal ini, setelah Ling Han menghabiskan waktu yang sangat lama, dia akan dapat perlahan-lahan menghancurkan peraturan ini, dan kemudian membunuh elit tingkat asal Ascending. Ini hanya kemungkinan teoretis. Apakah itu mengisi kembali peraturan tingkat asal Ascending untuk pertahanan atau serangan biasa? Itu sudah cukup untuk mengubah semua upaya Ling Han menjadi sia-sia dan membunuhnya dengan segera. Tetapi hanya sepotong kemungkinan ini sudah merupakan hal yang tak terbayangkan. Ya dewa, monster macam apa ini? Chapter 1874. Serangan terkuat. Di bawah es, gerakan sebagian besar Zhao Qingfeng melambat, dan hanya yang asli yang praktis tidak terpengaruh terus melancarkan serangannya ke Ling Han. Tapi tanpa dukungan dari banyak bayangan pembunuh, kekuatan serangan ini hanya sebatas itu. Dengan serangan dari Ling Han, Zhao Qingfeng terlempar mundur. Bersaing dengan doppelganger, ayo. Ling Han berseru rendah, dan kekuatan hidupnya dilepaskan. 3 binatang pertempuran berjalan keluar dari dalam tubuhnya. Api berubah menjadi Vermilion Bird, air mengambil bentuk Azure Dragon, dan kilat menjadi Zuli, dan mereka semua adalah binatang abadi dari binatang abadi. Secara komparatif, Zuli jauh lebih kecil. Mau bagaimana lagi kekuatan sumber petir tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan 9 surga api dan sumber air Suanyin dalam kontes kekuatan sumber. 3 binatang pertempuran muncul, dan langsung meraung secara bersamaan, memancarkan aura yang bisa menekan semua surga untuk selamanya. Dewa-dewaku, di kursi penonton, seseorang meraih kepala mereka, menggigil tak terkendali. Apakah ini benar-benar Battle Beast yang telah dimanifestasikan? Kenapa aku merasa mereka bisa membunuhku dengan satu pukulan? Aku juga, kata seseorang di sampingnya dengan suara gemetar. Saat ketiga binatang pertempuran ini muncul, setidaknya 99% pemutus tingkat duniawi bergetar, dan bahkan tingkat kaisar memucat, merasakan penghinaan yang tidak dapat mereka terima.
Mereka bahkan tidak bisa menandingi ketiga Battle Beast ini. Sudah cukup bahwa mereka tidak bisa menandingi Ling Han. Baik dia dan Zhao Qingfeng adalah orang yang sangat aneh, tapi ini hanya teknik yang Ling Han lakukan, dan mereka bahkan tidak bisa menahannya, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka terima sama sekali. Akhirnya, Zhao Qingfeng tampak serius. Dia juga menemukan kekuatan dari ketiga Battle Beast ini. Mereka benar-benar sangat kuat, dan rasa dingin yang membuatnya seolah-olah dia bisa dibunuh kapan saja muncul dalam dirinya. Namun, rasa dingin semacam ini tidak membuatnya takut sedikit pun. Di sisi lain, dia menjadi sangat bersemangat. Ketika dia mengamuk, satu-satunya keinginannya adalah membunuh. Apakah yang terbunuh itu orang lain atau dirinya sendiri? Tentu saja, karena dia masih hidup sampai sekarang, hanya orang lain yang terbunuh. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak. Beberapa segel dao besar muncul di tubuhnya. Semangat juangnya telah mengambil bentuk yang solid, dan melonjak langsung ke langit. Mewujudkan, teriaknya, dan 99 bayangan pembunuh berubah kembali menjadi aura pembunuh, yang kemudian menjelma menjadi sosok manusia raksasa. Biaya, dia menyerang Ling Han. Sementara sosok aura pembunuh bertemu dengan 3 binatang pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekarang, pertempuran dibagi menjadi 2 area yang berbeda, dengan Ling Han melawan Zhao Qingfeng. Sementara 3 binatang pertempuran bertarung dengan sosok aura pembunuh sampai mati. Pertempuran di kedua sisi sangat intens. Darah berceceran. Bahkan jika fisik Ling Han sangat kuat, itu masih tak terelakkan bahwa kulitnya akan terbelah. Tetapi dengan ketangguhan tulang godlinya, ini hanya luka ringan. Zhao Qingfeng tidak jauh lebih baik. Pertahanan perunggu fisik juga memiliki batas, dan setelah batas ini terlampaui, dia juga akan menderita cedera. 2 keajaiban tertinggi keduanya ditutupi dengan luka. Mereka benar-benar bertemu pertandingan. Jarang mereka bisa menghadapi lawan yang bisa membuat mereka habis-habisan dalam pertempuran seperti ini. Sementara mereka juga bisa habis-habisan dalam pertempuran melawan Dividing Soul Tier. Mereka tidak akan memiliki perasaan tertekan seolah-olah mereka berjalan di atas tali, sehingga tidak akan memiliki manfaat sedikit pun dalam meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Aku telah menemukan kelemahanmu, Zhao Qingfeng memamerkan mulutnya sambil menyeringai. Dia memberikan serangkaian tusukan, sudut serangannya sangat rumit, berniat untuk menembus bagian tubuh Ling Han yang tidak bertulang, dan merusak organ dalam Ling Han. Setelah bertarung begitu lama, dia secara alami jelas bahwa ketangguhan tulang Ling Han bukanlah sesuatu yang bisa dia pecahkan, tetapi kulitnya tidak sekuat itu. Selama dia bisa menghindari tulang, dia akan bisa menimbulkan cedera fatal pada Ling Han. Ling Han hanya berpunuk. Jika fisik surgawi yang telah dikultivasikan melalui gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan dapat ditangani seperti itu, hak apa yang harus diperingkatkan di atas teknik tingkat Raja Surgawi, ingin merusak organ dalamnya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, namun, darah dan dagingnya rusak parah, yang juga akan menyebabkan cedera yang sangat serius padanya, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Ling Han, aku sudah bosan dengan ini, Zhao Qingfeng menyatakan dengan keras. Tubuhnya yang seperti perunggu memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan semangat juang serta vitalitasnya membara ke puncak. Keadaan ini tidak bisa dipertahankan lama. Dia harus segera membunuh Ling Han, dan kemudian mendapatkan terobosannya di tengah pembantaian. Kehendak surga guilotin, serunya rendah. Boom, seluruh tubuhnya telah lenyap, dan yang menggantikannya sebenarnya adalah guilotin perunggu raksasa. Bilah guilotin mengejutkan lehernya terhubung ke kepalanya. Weng, aura yang tak terlukiskan diluncurkan. Ling Han merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah diatur dengan kaku di tempatnya, dan rasa hormat yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Seolah-olah guilotin ini mengeksekusi hukuman atas nama surga, dan dia hanya bisa menerima hukuman itu tanpa protes. Guilotin perunggu terbang sementara Zhao Qingfeng dengan bangga menyatakan, "Aku adalah kehendak surga itu sendiri, ini adalah teknik rahasia terkuatnya. Serangan terkuat yang memanfaatkan janin surgawi. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda, pada akhirnya Anda tidak akan bisa lepas dari hukuman kehendak surga. Satu-satunya nasib Anda adalah kematian." Semangat juang Ling Han melonjak, dan langsung menyapu semua perasaan negatif di hatinya. Namun,
Kekuatan guillotine ini memang menakutkan. Sangat mungkin bahwa itu telah mendekati tingkat yang Soul Tier. Tapi jadi apa? Guillotine terbuka, dan dengan kasar memotong Ling Han. Weng, peraturan Dao besar berdesir, cahaya surgawi menerobos. Tidak baik, Lu Xianming segera berdiri. Baru saja, bahkan jika ada formasi pertahanan di tempat, rohnya masih dipengaruhi oleh Heaven's Will Guillotine. Dia sebenarnya tidak bereaksi pada saat pertama, dan hanya ketika pisau guillotine ditebas, dia akhirnya sadar kembali. Oh tidak, Ling Han sudah mati. Ekspresinya penuh dengan kebingungan. Seseorang yang mampu bertarung dalam jarak dekat dengan Zhao Qingfeng, seberapa sulitkah menemukan keajaiban seni bela diri semacam ini? Tapi sekarang, dia sebenarnya telah dieliminasi oleh Zhao Qingfeng. Sambil menghela nafas, dia perlahan duduk kembali. Karena dia sudah mati, hanya membuang-buang emosi untuk memikirkannya lebih jauh. Sementara itu, Sun Dong berteriak kegirangan. Dia akhirnya terbunuh. Sekarang, pan asterisnya akhirnya bisa dihibur. Cheng Fengyun juga sangat gembira. Setelah berkomentar selama berhari-hari, penilaiannya akhirnya menjadi kenyataan untuk sekali, yang membuatnya praktis menangis dalam kegembiraan. Bewitching Maiden Row dan Heavenly Phoenix Divine Maiden, sementara itu, putus asa. Meskipun sorakan terdengar seperti guntur dari sekitar mereka, mereka tidak bisa mendengarnya sedikit pun. Pada akhirnya, Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak percaya diri pada Ling Han seperti permaisuri. Kalau tidak, permaisuri tidak mungkin khawatir sedikit pun. Saat cahaya surgawi menyebar, bilah guillotine itu masih ditempatkan di leher Ling Han, tetapi serangan itu tidak bisa menembus sama sekali. Mereka semua bisa melihat wajah Zhao Qingfeng dipenuhi dengan keterkejutan. Ini telah melampaui imajinasinya. Dia telah memanfaatkan serangan terkuat dari janin surgawinya. Itu berisi sepotong peraturan tingkat Raja Surgawi, dan sebenarnya masih tidak berhasil memutuskan leher Ling Han dan memenggal kepalanya. Ini sangat tak terbayangkan. Sorak-sorai di arena tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia tidak mati. Bahkan dengan itu, bukan saja dia tidak mati, dia sebenarnya tidak menumpahkan setetes darah pun. Sun Dong tercengang. Cheng Fengyun terkejut, dan perasaan jatuh ke dalam perangkap muncul dalam dirinya. Ling Han tersenyum, dan berkata, jadi ini gerakan terkuatmu, tidak ada yang mengesankan. Dia secara aktif menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Zhao Qingfeng, bahkan jika Yan Xianlu sendiri ada di sini, bahkan jika dia adalah pesangon kelima, dia tidak mungkin membunuh Ling Han. Pertahanan Ling Han saat ini setidaknya berada di level jiwa yin, kamu juga harus menerima serangan dariku. Ling Han menyatakan dengan tenang. Kekuatan janin surgawi api dilepaskan, dan ledakan, api tak terbatas melonjak keluar. Seolah-olah ledakan besar telah terjadi di seluruh arena, membuat semua orang melebarkan mata seolah-olah mereka buta. Mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika cahaya api hanyut, sosok lain muncul di arena. Itu adalah seorang penatua yang memiliki tubuh tinggi, dan seperti elang yang mengambil ayam, dia telah mengambil seseorang di tangannya, dan itu adalah Zhao Qingfeng. Anggota tubuhnya terkulai lemah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Chapter 1875. Menerobos. Namun, Ling Han menghela nafas. Zhao Qingfeng tidak mati. Dia memang menderita luka parah, tetapi pada saat penting terakhir, sosok yang kuat telah mengganggu dan menyelamatkannya. Penatua dengan tubuh tinggi menoleh ke Ling Han, dan berkata, bocah, jangan kecewa. Aku menyelamatkanmu di sini. Jika Anda telah membunuh seorang anggota Sekte Kemakmuran Abadi, tidak akan ada tempat bagi Anda untuk bersembunyi di seluruh dunia yang luas ini. Anda adalah seorang elit, jadi apapun yang Anda katakan. Ling Han membungkuk sedikit, dan berkata, tuanku berbicara benar. Bagaimanapun, dia tidak memupuk peraturan pembantaian. Dia telah mengumpulkan penghargaan tanpa batas melalui pertempuran ini, dan begitu dia benar-benar mencerna ini, dia akan memiliki kesempatan untuk maju ke pesangon keempat.
Adapun Zhao Qingfeng ketika dia meninggalkan kota, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Dalam pertempuran ini, Ling Han menang. Sesepuh yang tinggi dan lebar ini mengumumkan. Proses membalikkan keadaan ini terjadi terlalu cepat, dan semua orang mengalami sedikit kesulitan dalam menerima pergantian peristiwa ini. Bukankah Zhao Qingfeng yang masih memiliki keunggulan mutlak? Kenapa dia tiba-tiba kalah? Namun, karena ini diumumkan secara pribadi oleh sosok yang kuat ini, siapa yang berani menyatakan ketidaksetujuan? Mereka yang memasang taruhan semuanya menghela nafas. Mereka semua telah menempatkan taruhan mereka pada kemenangan Zhao Qingfeng, dan satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak gerakan yang diperlukan. Tetapi sekarang hasilnya sangat di luar dugaan. Orang hanya bisa mengatakan bahwa rumah judi telah menghasilkan keuntungan besar. Semua orang pergi secara bertahap, dan orang-orang seperti Sun Dong dan Cheng Fengyun bingung. Bahkan sekarang, mereka belum kembali sadar. Mengapa Ling Han yang menang, Heavenly Phoenix Divine Maiden akhirnya melepaskan nafas yang dia tahan? Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, wajahnya sangat pucat. Sementara itu, Bewitching Maiden Rou punuk. Pria sialan ini jelas sangat kuat, namun membuatnya khawatir begitu lama. Dia benar-benar tercela. Ling Han pergi, namun dia baru saja keluar ketika dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Saudara Ling, saya tidak pernah berpikir saya akan benar-benar melihat Anda di sini. Lu Xianming tertawa keras. Sun Dong yang mengikuti di belakangnya menggigil ketakutan. Baru sekarang dia menyadari kesalahan besar yang telah dia buat sebelumnya. Ternyata, Lu Xianming dan Ling Han saling mengenal. Tidak heran Lu Xianming tidak senang dengannya, dan inti masalahnya ada di sini. Hatinya mengepal, dan dia langsung memikirkan ukuran untuk menebusnya. Dia buru-buru menembak dengan cepat, membungkuk dalam-dalam ke arah Ling Han, dan berkata, "Saudara Ling, saya sebelumnya telah sangat menyinggung Anda. Itu karena kebodohan saya sendiri, dan saya harap saudara Ling mau memaafkan saya." Sepotong senyum melintas di wajah Lu Xianming. Bawahan ini tidak terlalu buruk. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, dan telah memberikan wajah yang cukup pada Ling Han. Lu Xianming yakin bahwa Ling Han akan sangat senang. Ling Han, di sisi lain, tidak terlalu memikirkannya. Sun Dong datang untuk memprovokasi dia, dan dia juga menghukum yang pertama karena itu, jadi dia sudah lama melupakannya kecuali Sun Dong melakukan sesuatu lagi. Ling Han dengan demikian melambaikan tangan dengan acuh, dan berkata, "Aku sudah lupa." Terlupakan secara alami berarti bahwa itu semua air di bawah jembatan. Baru sekarang Sun Dong menghela nafas lega. Dia melirik Lu Xianming, dan melihat senyum muncul di wajah Lu Xianming. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. "Kakak Lu." Ling Han juga mengangkat tangannya yang tergenggam untuk menyapa Lu Xianming. "Ayo, mari kita lanjutkan percakapan setelah kita kembali," kata Lu Xianming sambil tersenyum. "Tidak ada terburu-buru. Saya masih punya teman," jawab Ling Han sambil tersenyum. "Yo, hanya satu. Lalu bagaimana denganku?" Sihir Maiden Rou berjalan dengan pinggul bergoyang, dan bahkan jika Lu Xianming memiliki kontrol diri yang kuat terhadap pesona feminin, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat tertegun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Sun Dong. Dia menyukai wanita. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menolak pesona Bewitching Maiden Rou? Heavenly Phoenix Divine Maiden berdiri di samping Bewitching Maiden Rou, dan segera memucat dibandingkan. Sejauh yang Ling Han tahu, hanya ada dua orang lain yang bisa tampil lebih unggul dari perawan penyihir Rou Permaisuri dan Hun Yu. Ling Han menghela nafas. "Apa yang kamu mainkan, penyihir? Apakah Anda benar-benar berencana untuk memberikan fisik pesona 9 revolusi untuk kultivasi saya? Karena kamu adalah teman Brother Ling, maka mari kita pergi bersama," kata Lu Xianming sambil tersenyum, meskipun cahaya berkedip dalam tatapan yang dia arahkan ke Bewitching Maiden Rou. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menangkap penyihir penggoda ini untuk dirinya sendiri. Siapa dia? Seorang tuan muda kota alkimia, dan segera dia akan maju, dan akan menjadi penguasa masa depan kota alkimia.
Dan itu masih belum cukup untuk membuat wanita lembut ini melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ling Han memang sangat kuat, tapi ini adalah kota alkimia. Tidak peduli seberapa kuat Anda hanya akan menjadi preman bayaran. Selain itu, seberapa jauh pemutus tingkat duniawi dari tingkat asal ascending, setidaknya dalam miliaran dan miliaran tahun mendatang, Ling Han hanya memiliki potensi. Mendengar Lu Xianming berkata demikian, Ling Han juga tidak bisa menolak. Dia hanya memanggil Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan melingkarkan lengan di pinggang rampingnya, yang sangat menenangkan hati Heavenly Phoenix Divine Maiden. Ada ribuan tahun kasih sayang antara dirinya dan Ling Han. Lu Xianming melihat ini, dan tentu saja lebih yakin dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ling Han tidak tertarik dengan Bewitching Maiden Row, apa hubungannya dengan dia? Rombongan tiba di halaman Lu Xianming, dan pengaturan akomodasi Ling Han dan kelompoknya dibuat terlebih dahulu. Kemudian, semua orang duduk di tengah taman, dengan anggur berkualitas yang disajikan kepada mereka. Sambil menyesap anggur, mereka mengobrol santai. Fokus utama Lu Xianming secara alami merekrut Ling Han, tetapi dia tidak memiliki posisi untuk melakukannya saat ini. Soalnya, dia pertama kali ingin menyelamatkan Ling Han, namun telah melewatkan kesempatan yang mengarah ke situasi sekarang di mana dia masih berhutang nyawa pada Ling Han. Bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk berbicara tentang perekrutan? Kemudian mereka baru saja mulai dari berteman. Dia adalah putra suci kota alkimia, dan dengan undangannya, Lu Xianming secara alami tidak perlu khawatir tentang aturan tingkat keempat. Ling Han bisa tinggal selama beberapa hari yang dia inginkan selama Lu Xianming tidak mengusirnya. Pada hari kedua, pil pengatur Dao dikirimkan. Ling Han tidak mengkonsumsinya, melainkan menyerahkannya kepada permaisuri. Ada terlalu banyak harta yang dia miliki, bahkan mayoritas Raja Surgawi akan sangat iri dengan 9 surga api dan sumber air Suanyin. Sebagai perbandingan, fondasi permaisuri jauh lebih lemah. Dan mereka juga diperoleh dengan dukungan menara kecil. Sekarang, hanya harta berharga seperti Heavenly Dao Jade yang bisa membantu Ling Han. Pil pengatur Dao benar-benar tidak cukup. Dalam kasus Heavenly Dao Jade, dia hanya bisa memperbaikinya setelah dia mencapai sekitar tahap puncak pesangon keempat. Kalau tidak, itu hanya akan menebus kekurangan di jalur kultivasinya sebelumnya, tetapi tidak dapat membantu seseorang untuk mencoba pesangon kelima. Permaisuri secara alami tidak akan dicadangkan dengan Ling Han. Awalnya, dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos ke pesangon keempat, tetapi dengan pil pengatur Dao, dia pasti akan dapat menerobos dalam waktu yang lebih singkat. Ling Han juga sama. Dia benar-benar mendapatkan banyak dari pertempurannya dengan Zhao Qingfeng, dan dia sendiri telah mencapai tahap puncak pesangon ketiga. Setelah pertempuran ini, dia telah mencapai kondisi kesempurnaan, dan segera memasuki pengasingan untuk memulai terobosannya ke pesangon keempat. Ini sedikit mengecewakan Lu Xianming. Dia masih berharap untuk membentuk hubungan baik dengan Ling Han. Di matanya, mencoba pesangon keempat jelas merupakan sesuatu yang akan memakan waktu lama, dan tanpa lebih dari 10.000 tahun, seseorang bahkan tidak boleh berpikir untuk berhasil. Lupakan, umur mereka tidak terbatas sekarang. Jadi jika dia harus menunggu 10.000 tahun, biarlah. Di dalam menara hitam, Ling Han duduk bersila di bawah pohon reinkarnasi. Pesan keempat sudah terlihat, dan dia hanya perlu menyelesaikan dashboard terakhir. Pertarungan dengan Zhao Qingfeng terus-menerus terlintas di benaknya, dan Ling Han menemukan kekurangan yang dia amati. Semua ini perlu ditingkatkan, dan pengalaman yang datang dari pertempuran menyebabkan dia naik ke level yang lebih tinggi. Di bawah pohon reinkarnasi, 1 hari setara dengan 100 tahun. Bahkan jika Ling Han sudah melihat harapan, dia masih tinggal di menara hitam selama 2 bulan penuh, dan baru saat itulah dia akhirnya merasakan titik balik untuk terobosannya. Ketika dia berdiri, permaisuri juga membuka matanya. Terobosannya juga sama di depan mata. Mereka berdua keluar dari menara hitam, sosok mereka menginjak udara, dan tiba di gunung yang sunyi. Kemudian, mereka melepaskan aura mereka. Tiba-tiba, awan kesengsaraan bergulir, menyelimuti udara di atas mereka masing-masing yang sangat menakutkan.
Aku, F asteriska. Apakah ada yang salah dengan kalian? Pada saat ini, orang gila yang telanjang tiba-tiba muncul dari hutan belantara. Saat dia berhenti dengan marah, dia dengan cepat mengenakan beberapa pakaian, dan sebenarnya ada dua wanita lain di sampingnya. Mereka juga dengan cepat mengenakan pakaian mereka. Mereka kebetulan sedang bersenang-senang di alam liar. Chapter 1876. Ramuan pil lagi. Si Menda merasa sangat tertekan. Secara alami, dia nakal dan tidak terkendali, dan hari ini, karena iseng, dia membawa dua kekasihnya ke daerah pegunungan yang liar ini. Dengan langit sebagai selimut mereka dan bumi sebagai tempat tidur mereka, dia berencana untuk mengadakan pesta 3 orang tanpa pamrih. Pada akhirnya, mereka belum memulai ketika awan kesengsaraan tiba-tiba datang. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Biasanya, surga memiliki mata yang bagus, dan selama Anda tidak secara aktif ikut campur, petir surgawi tidak akan menyerang Anda bahkan jika Anda berada di dekat Anda. Tetapi setelah petir surgawi turun, apa yang akan terjadi pada gelombang kejut yang diciptakan dalam proses itu tidak berada dalam jangkauan pertimbangan surga. Jadi, ketika seseorang mengalami kesengsaraan surgawi, yang terbaik adalah menghindarinya sebisa mungkin. Kecuali itu adalah tingkat duniawi yang memutuskan yang menahan kesusahan surgawi, dan Anda sendiri adalah tingkat jiwa yang membagi, maka Anda tidak bisa dengan berani berdiri dalam lingkup kesusahan surgawi. Akibat yang ditimbulkan tidak mungkin menyebabkan banyak kerusakan pada Anda hanya saat itu. Masalahnya di sini adalah bahwa baik Ling Han dan Permaisuri adalah eksistensi yang dekat dengan tingkat raja, dan mereka mengalami kesusahan surgawi untuk pesangon keempat yang sangat menakutkan. Si Menda secara alami hanya bisa dengan tergesa-gesa menarik kedua teman wanitanya dan melarikan diri dengan panik. F asteriska. Apakah kalian sengaja melakukannya? Ketika dia telah mencapai area yang aman, si Menda tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke langit dan mengutuk. Bukankah aku hanya memanjakan diri dalam pertarungan S*X publik? Apakah kalian harus membuat masalah bagiku seperti ini? Namun, ketika matanya melihat Permaisuri, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Sial, bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu? Tuan muda, kedua wanita cantik itu bermain malu-malu, menepuk-nepuk payudara mereka yang subur, dan tampak seolah-olah mereka belum sadar dari ketakutan yang mengerikan, dan membutuhkannya untuk menenangkan ketakutan mereka. Jika ini adalah waktu lain, si Menda pasti akan mendekat dengan ekspresi mesum, tetapi saat ini, dia tidak memiliki minat sedikit pun. Dia dengan ceroboh mendorong kedua wanita itu ke satu sisi, matanya tertuju pada Permaisuri sambil bersinar dengan cahaya yang membuatnya terlihat seperti serigala lapar. Orang ini akhirnya, dia melihat Ling Han, dan mau tidak mau mengalami keterkejutan. Orang itu yang mengalahkan Zhao Qingfeng, segera, dia merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya, dan dalam sekejap, semua niat mesumnya terhapus tanpa jejak. Klan Simen sangat kuat, dan memiliki leluhur tingkat istana abadi yang mengawasi. Dalam alkimia, mereka juga bisa dianggap sebagai klan yang dihormati, tetapi hanya itu. Mereka belum mencapai tingkat memiliki peran penting. Namun, dikabarkan bahwa sejumlah besar tokoh kuat telah menyatakan minatnya pada Ling Han, ingin membawanya sebagai murid, menantu, atau semacamnya. Singkatnya, Ling Han sangat populer sekarang, sangat populer dan sangat populer. Menyinggung Ling Han pada saat ini benar-benar tindakan yang sangat tidak bijaksana. Si Menda mungkin cabul, tapi dia bukan idiot. Klan Simen kami juga ingin merekrut pria ini, tetapi sama sekali tidak memiliki cara untuk bersaing dengan tokoh-tokoh perkasa itu, pikir si Menda. Namun, dia bisa dianggap berhutang padaku dengan ini, jadi aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Jangan mengingini istri teman-temanmu. Si Menda sangat menyadari prinsip ini. Meskipun dia bejat, bahkan perampok memiliki prinsip mereka. Dia pasti tidak akan mencuri istri temannya, dan semua temannya sangat menyadari hal itu.
Dia hanya akan duduk dan menonton saat Ling Han dan Permaisuri menanggung kesusahan surgawi, dan ketika mereka selesai, dia akan segera mendekati dan mencari jalan untuk berteman dengan mereka. Tapi saat dia melihat, ekspresinya perlahan berubah. Ini adalah kesengsaraan surgawi untuk pesangon keempat. Apakah mereka pikir dia tidak pernah mengalami pesangon keempat? Ketika dia menanggung kesusahan surgawi untuk pesangon keempat, itu bahkan tidak memiliki 1/100 dari kekuatan di balik ini. Tidak. Itu bukan hanya ke-100, itu bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan kesengsaraan surgawi ini. Seperti yang diharapkan dari pria yang telah mengalahkan Zhao Qingfeng. Tunggu, Ling Han yang begitu kuat adalah satu hal. Tapi mengapa kesengsaraan surgawi untuk kecantikan ini juga begitu menakutkan? Kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Kesengsaraan surgawi sebenarnya adalah cerminan terbaik dari kekuatan seseorang. Semakin kuat kesusahan surgawi, semakin tinggi kekuatannya. Itulah sebabnya surga akan meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk meredam mereka sebagaimana mestinya. Monster, dua monster, wanita seperti ini sama sekali bukan wanita yang bisa dia dambakan. Simenda segera mengambil keputusan, dan tidak berani memiliki ide lebih lanjut tentang Permaisuri. Setengah hari kemudian, kesengsaraan surgawi telah berlalu, awan kesengsaraan menyebar, dan Ling Han dan Permaisuri turun ke tanah, saling bertukar senyum. Ling Han memiliki keuntungan yang lebih besar. Dia telah memperbaiki fisiknya lagi, dan benar-benar mencapai ketinggian 3 bintang Pseudo Divine Metal. Sekarang, sementara kecakapan pertempurannya masih belum mencapai tingkat yang Soul Tier, sudah sangat sulit bagi yang Soul Tier untuk membunuhnya. Bahkan jika mereka memperbaikinya melalui peraturan, itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dicapai. Jika dia menghadapi Zhao Qingfeng sekarang, senyum percaya diri muncul di wajah Ling Han. Dalam 100 gerakan, dia pasti bisa membunuhnya, bukan mengalahkan, melainkan membunuh. Ling Han melihat ke arah Simenda, tersenyum, dan berkata, "Teman, maaf. Saya pikir tidak ada seorang pun di sini." Tidak apa-apa. Bagaimanapun, saya juga tidak terluka." Simenda menyeringai cerah. "Saya belum mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Ling karena maju ke pesangon keempat. Menjadi pembagi tingkat jiwa akan segera terjadi." Ling Han sedikit terkejut, dan bertanya, "Kamu kenal aku? Sekarang, siapa yang tidak tahu Tuan Muda Ling di kota alkimia?" Simenda bertanya. Ini tentu saja berlebihan, tetapi sanjungan selalu menyenangkan, jadi kata-kata sanjungan ini masih membuat Ling Han sangat senang. Setidaknya, Permaisuri sangat senang. Tidak peduli bagaimana orang lain menyanjungnya, menghormatinya, atau takut padanya, dia akan menganggap semuanya sebagai hal yang biasa. Tetapi jika itu menyanjung Ling Han, dia akan gembira. Ling Han tertawa. Dia secara alami tidak akan menjadi sombong dan angkuh, dan memperlakukan orang ini sebagai teman dekat hanya karena beberapa kata yang menyanjung. "Tuan Muda Ling, mengapa Anda tidak datang dan mengunjungi tempat tinggal saya yang sederhana sehingga saya bisa mengadakan pesta perayaan untuk menghormati Anda?" Simenda mengambil kesempatan untuk menawarkan undangan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Tidak perlu, aku punya urusan lain." Dia berhenti sejenak, dan berpikir bahwa dia memang hampir menyebabkan kesengsaraan surgawi melibatkan ketiga orang ini. Dia berkata, "Saat ini saya tinggal di tempat Lu Xianming. Jika Anda bebas, Anda bisa datang dan berkunjung." Baik. Simenda hanya merasa sedikit kecewa, tetapi ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, dia secara alami sangat gembira, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Ling Han mengarahkan senyuman pada yang lain, dan memegang tangan ramping Permaisuri. Dia kembali ke tempat Lu Xianming. Ketika Lu Xianming tahu bahwa Ling Han telah keluar dari pengasingan, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Dia mengira dia harus menunggu lebih dari 10.000 tahun pada awalnya, dan ketika dia menemukan bahwa Ling Han benar-benar berhasil menembus pesangon keempat, dia sangat terkejut. Baru 2 bulan, dan Ling Han benar-benar telah menerobos. Dia benar-benar aneh. Lu Xianming mau tidak mau merasa terkesan. Tidak heran Ling Han bisa mengalahkan Zhao Qingfeng.
Bakatnya dalam seni bela diri benar-benar luar biasa hingga ekstrim. Untungnya, dia sendiri adalah seorang alkemis, dan tidak peduli seberapa luar biasa Ling Han, dia tidak mungkin mengancam posisinya. Lu Xianming ingin merayakan prestasi Ling Han, tetapi ditolak dengan bijaksana oleh Ling Han. Yang terakhir pergi keluar untuk mencari ruang budidaya waktu. Dia ingin menjadi seorang alkemis tingkat surgawi dalam waktu sesingkat mungkin. Awalnya, ada banyak petinggi yang ingin merekrutnya, tetapi dia baru saja keluar dari pengasingan, dan kemudian masuk ke pengasingan lagi. Itu tidak bisa dihindari. Orang-orang ini hanya bisa menunggu, yang juga menyebabkan beberapa tokoh kuat menjadi marah. Kamu hanyalah pemutus tingkat duniawi belaka, jadi tidakkah kamu pikir kamu terlalu sombong? Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Ling Han telah menembus ke pesangon keempat, kemarahan tokoh-tokoh perkasa ini semuanya menghilang tanpa jejak. Keajaiban, dia benar-benar terlalu jenius. Segera, mereka membuat penyesuaian pada rencana mereka sebelumnya, dan mengeluarkan kondisi yang lebih tulus untuk merekrut Ling Han. Untuk saat ini, Ling Han tidak mengetahui hal ini. Dia berada di dalam ruang budidaya waktu, tanpa lelah mengerjakan ramuan pil. Pada level keempat, efek akselerasi telah meningkat dari 20 kali menjadi 30 kali, tetapi harganya juga cukup untuk membuat seseorang tercengang. Akselerasi 30 kali secara mengejutkan membutuhkan 30.000 star stone untuk satu hari. Dan ini juga mengapa orang-orang dari tingkat pertama bisa datang ke sini, tetapi tidak akan ada banyak orang yang bisa mengambil cukup banyak batu bintang untuk tinggal di sini selama sehari. Ling Han menyapu mata ke menara hitam, dan membayar selama 10 hari. 10 hari, setelah akselerasi, berarti 300 hari, yang cukup baginya untuk meramu kuali pil surgawi pertamanya. Dia mulai meramu pil, dan gagal beberapa kali berturut-turut, ketika telah mencapai hari kelima di dunia luar, yang juga lebih dari 150 hari kemudian di ruang kultivasi, dia akhirnya memasuki kondisi prima. Keberhasilan kuali pil celestial pertamanya sudah dekat. Dia tiba-tiba berpunuk rendah, getaran kuat menguasai seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dia ambruk ke tanah. Peng, kuali itu lepas kendali, dan langsung meledak. Chapter 1877. Kutukan itu aktif. Beberapa pembuluh darah muncul di dahi Ling Han. Dia merasakan penderitaan yang luar biasa mengambil alih seluruh tubuhnya. Kutukan pembunuh hitam telah diaktifkan, itu akan aktif setahun sekali. Meskipun waktu normal belum berlalu, Ling Han telah menghabiskan banyak waktu di dalam ruang budidaya waktu, dan ditambah dengan waktu itu, batas waktu 1 tahun sudah tercapai. Karena dia sendiri juga tidak mengharapkannya, dia benar-benar lengah. Ling Han langsung kehilangan semua kendali, menyebabkan ledakan kuali. Sekarang, dia tidak dalam mood untuk mempermasalahkan itu. Dia hanya bisa meringkuk di tanah, menahan penderitaan yang tak terlukiskan itu. Bayangan darah setan tua sangat yakin bahwa Ling Han akan patuh bekerja untuknya, dan tentu saja ada alasan untuk itu. Itu karena rasa sakit ini benar-benar sangat menyiksa, melebihi semua yang pernah dialami Ling Han sebelumnya. Ling Han mengertakkan gigi, dan bekerja keras untuk menolaknya. Dia memiliki tekad yang kuat, dan tidak tunduk di bawah rasa sakit yang menyiksa seperti ini. Sebagai gantinya, dia duduk dalam posisi bersila, melawan kutukan pembunuh hitam secara langsung. Tidak hanya dia akan menjadi tingkat raja, dia juga akan menjadi tuan yang tak terkalahkan dari semua tingkat raja. Dengan demikian, ia harus mencapai kesempurnaan mutlak dalam setiap aspek. Bakat alami, tekad, dan usaha, tidak ada satupun yang bisa dibuang. Beberapa pola berurat hitam muncul di tubuhnya. Itu adalah kutukan pembunuh hitam yang diaktifkan, dan mendatangkan malapetaka di tubuh Ling Han. Ada satu hal yang dibohongi oleh bayangan darah iblis tua kepada Ling Han. Ketika kutukan pembunuh hitam diaktifkan sepenuhnya, rasa sakit yang dialami Ling Han hanya akan mencapai sejauh ini. Namun, saat diaktifkan, itu tidak akan berhenti, tetapi lebih suka menyiksa Ling Han selama 10.000 tahun,
dan hanya dengan begitu hidupnya akan berakhir. Dia mengatakan bahwa ketika itu benar-benar diaktifkan, itu akan menjadi 10.000 kali lebih buruk, tetapi itu hanya ancaman belaka bagi Ling Han sehingga dia akan melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Tetesan keringat dingin mengalir di dahi Ling Han, tetapi selain dari awal ketika dia benar-benar tidak siap dan melepaskan teriakan kesakitan, dia tidak mengeluarkan satu suara pun lebih jauh. Dia menggertakkan giginya erat-erat dan mengamati penyaluran kutukan pembunuh hitam. Harus diketahui bahwa ini adalah sesuatu yang ditanam oleh elit tingkat asal ascending, dan tidak dapat dihindari bahwa itu berisi daunnya. Namun, seseorang tidak mungkin mengamatinya secara normal. Dia sudah lama terdorong untuk berteriak kesakitan di bawah siksaan yang menyiksa. Bagaimana mungkin dia bisa repot-repot memperhatikan ini? Ling Han memiliki tekad yang kuat. Dia mengamati penyaluran kutukan pembunuh hitam. Kemudian, selama kekuatannya telah mencapai batas tertentu, dia akan mampu menghilangkan kutukan pembunuh hitam ini sendiri. Jika dia bisa menghindari kematian sekali, dia secara alami tidak ingin mati. Siksaan semacam ini berlangsung total sepanjang hari dan malam. Ling Han menyeka keringat dingin di dahinya, dan merasa semua pakaiannya basah oleh keringat. Semangatnya sangat lelah, tetapi ketangguhan jiwanya telah sedikit menguat. Sepotong senyum muncul di wajahnya. Bayangan darah setan tua tidak akan pernah membayangkan bahwa kutukan pembunuh hitam ini tidak hanya akan menjadi segel yang mendorongnya sampai mati, itu malah akan memiliki efek meredam semangatnya. Namun, Ling Han tidak memiliki niat sedikit pun untuk berterima kasih kepada Ba Asteris Ngan tua ini. Begitu dia memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan memenggal kepala Ba Asteris Ngan tua ini. Dia beristirahat selama selusin selama berhari-hari, dan baru kemudian dia membersihkan dirinya sendiri, dan melanjutkan ramuan pil. Dengan percepatan waktu, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Ekspresi Ling Han sedikit bersemangat, dan dengan teriakan tiba-tiba, Pa, dia memberikan 3 serangan telapak tangan berturut-turut di kuali alkimia. Kuali itu langsung hancur, tapi itu bukan ledakan karena kegagalan kali ini itu benar-benar dihancurkan oleh serangan Ling Han. 3 pil alkimia melayang di udara. Seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap saat mereka terbang di udara, tetapi karena ini adalah ruang tertutup, mereka tidak mungkin bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Ling Han tertawa, dan mengulurkan tangan untuk meraih udara kosong. Dia membuat 3 pil jatuh ke telapak tangannya. Pil selesai, itu adalah pil penekan roh bulan ungu. Sejenis pil surgawi bintang 1. Itu digunakan oleh memutuskan tingkat duniawi, memiliki efek menekan semangat seseorang. Selama kultivasi, para pembudidaya akan memahami dao yang hebat, tetapi dao yang hebat tidak terbatas, jadi bagaimana itu bisa dengan mudah dianalisis? Sangat mungkin bahwa meja akan dibalik, menyebabkan pembudidaya kehilangan dirinya dalam dao besar. Pil penekan roh bulan ungu ini kemudian akan dapat menekan roh seseorang sehingga dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Rasio obat celestial yang digunakan berbeda, dan pil penekan roh bulan ungu juga memiliki nilai yang berbeda karena perbedaan keterampilan alkemis, yang masing-masing adalah kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas puncak. 3 pil penekan roh bulan ungu milikku ini harus mampu menjadi milik kelas menengah, Ling Han menilai. Ini tidak sederhana atau sombong, seperti yang memang terjadi. Mampu mencapai kelas menengah dengan ramuan sukses pertama saya memang luar biasa. Kali ini, dia sedikit bangga pada dirinya sendiri. Namun, ini sebenarnya ramuan sukses kedua Ling Han. Pertama kali dia akan berhasil, dia telah mengalami serangan mendadak dari kutukan pembunuh hitam, tetapi pengalaman yang seharusnya dia kumpulkan masih dia kumpulkan. Selanjutnya, semangatnya juga menjadi lebih kuat kali ini. Jadi, saat dia berhasil dalam ramuannya, itu adalah kelas menengah. Ada alasan untuk itu. Ling Han menggunakan indera surgawi seperti pisau, dan terpampang Han pada pil alkimia. Setiap alkemis akan menuliskan segel unik pada ciptaan yang mereka banggakan. Meskipun ini tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang dibanggakan Ling Han, itu masih merupakan kuali pil surgawi pertama yang dia buat, dan dia benar-benar telah menghabiskan waktu yang sangat
sangat lama untuk itu. Ini sangat berharga untuk diingat. Karena dia belum mencapai waktu 10 hari, Ling Han hanya memilih untuk meramu kuali lain dari pil penekan roh bulan ungu. Namun, gradenya tidak meningkat dan mencapai high grade kali ini. Itu masih kelas menengah. Bahkan jika dia adalah kaisar alkimia, dia tidak bisa naik ke surga dengan satu langkah. Dia keluar dari ruang kultivasi dan kembali ke tempat Lu Xianming. Pada saat ini, setidaknya lebih dari selusin pasukan mengirim perwakilan dan mereka menunggunya. Beberapa ingin mengambil dia sebagai murid, sementara beberapa ingin mengambil dia sebagai menantu. Singkatnya, mereka semua telah menunjukkan ketulusan terbesar mereka untuk menjadikannya salah satu dari mereka sendiri. Seperti biasa, Ling Han menolak mereka semua. Sungguh lelucon, bukankah ini meremehkannya? Targetnya adalah menjadi penguasa masa depan kota alkimia ini. Melihat Ling Han menolak yang lain satu demi satu, Lu Xianming berpikir bahwa Ling Han telah melakukannya demi dia, jadi dia tentu saja sangat senang. Ling Han membuat pertanyaannya. Untuk menjadi seorang alkemis kota alkimia, ia harus menjalani tes di pavilion alkemis. Langkah pertama adalah menjadi magang junior, dan kemudian magang tingkat menengah, dan kemudian magang tingkat tinggi, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk diuji sebagai alkemis. Persyaratan untuk magang tingkat tinggi adalah mampu membuat pil surgawi level 20, dan di atas itu adalah alkemis bintang 1 yang masuk akal. Ling Han memberi sebenarnya, dia bisa menjadi magang tingkat tinggi sejak awal, tetapi hanya berpikir bahwa dia akan bisa membuka pintu besar kota alkimia dengan menjadi alkemis bintang 1. Dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Tapi itu baik-baik saja. Sekarang, dia bisa langsung muncul sebagai alkemis bintang 1, yang bahkan lebih hebat. Dia pergi ke pavilion alkemis untuk menjalani tes. Kali ini, dia benar-benar tidak menonjolkan diri, fokus sepenuhnya untuk mendapatkan status seorang alkemis. Karena itu, dia bahkan tidak meminta permaisuri dan perawan suci Phoenix surgawi untuk menemaninya. Anda tahu, jika dia masih menarik masalah seperti itu, maka itu sebenarnya bukan salahnya. Dia tidak menunda sedikit pun dalam perjalanannya. Ling Han segera tiba di pavilion alkemis. Itu adalah pavilion yang sangat megah dan keras, menempati sebanyak 10.000 bidang dan sangat tinggi dan menjulang. Ini adalah landmark alchemy City atau setidaknya salah satunya. Pavilion alkemis yang benar-benar agung berada di tingkat kelima, yang 100 kali lebih besar dari tingkat keempat. Ling Han berdiri, mengangkat kepalanya untuk mempelajarinya. Saat dia naik, ada sebanyak 300 meter anak tangga saja, dan semuanya diaspal dengan batu giok bermutu tinggi, memancarkan kilau samar. Ling Han, sebuah suara terdengar, dan ada seorang pria muda berdiri di tangga. Dia memandang rendah Ling Han dengan angkuh, dan ketika dia melihat bahwa Ling Han telah melihatnya sekilas, dia menuruni tangga. Saya Oukan. Oukan, salah satu putra suci kota alkimia. Jelas, dia sengaja menunggu Ling Han di sini, tapi kenapa? Chapter 1878. Putra Suci Oukan. Ling Han tersenyum tipis dan bertanya, "Bagaimana saya bisa membantu Anda, Putra Suci Oukan sudah menuruni tangga dengan beberapa langkah dan berjalan ke sisi Ling Han. Dia memamerkan mulutnya dengan seringai, 2 baris gigi putih dan rapi, saat dia berkata, "Kamu benar-benar orang yang sibuk. Sangat sulit bahkan untuk bertemu denganmu." Ling Han hanya tertawa kecil sebagai jawaban. Oukan ini berpura-pura seolah-olah mereka adalah teman lama, tetapi dia bahkan tidak mengenalnya. Untuk mengatakan tidak mengenalnya, dia bahkan tidak akrab dengan Lu Xianming. Hanya saja yang terakhir sangat ramah, dan ditambah dengan fakta bahwa Ling Han juga telah menyelamatkannya sebelumnya, dia dengan demikian menerima undangannya. Indra surgawinya sensitif, dan menemukan bahwa setidaknya ada 4 indra surgawi individu terkunci pada dirinya. Tapi mereka hanya berada di level Severing Mundane Tier, jadi dia secara alami tidak memiliki rasa takut.
Mereka harus menjadi milik penjaga Oukan. Dia sendiri hanya berada di Severing Mundanetier. Seorang alkemis tidak perlu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, karena persyaratan untuk meramu pil celestial hanyalah Severing Mundanetier. Jika mereka bisa naik ke level ini, maka mereka akan bisa membuat pil celestial. Tetapi sebenarnya, karena indera surgawi mereka tidak cukup kuat, itu praktis merupakan prestasi yang mustahil bagi tingkat duniawi yang memutuskan untuk meramu pil surgawi dewa. Setidaknya, keajaiban seperti itu belum terjadi. Biasanya, tingkat duniawi yang memutuskan paling banyak dapat membuat pil surgawi bintang 2, sementara tingkat jiwa pembagi dapat membuat pil bintang 3, hanya tingkat yang lebih tinggi dari mereka sendiri. Dan juga karena itu, ketika kota alkimia memilih ahli warisnya, tidak perlu tingkat kultivasi menjadi faktor pertimbangan terbesar. Tidak apa-apa selama mereka bisa maju ke Severing Mundanetier. Dengan lautan pil alkimia yang membombardir mereka tanpa mempedulikan biayanya, maju ke Ascending Origin Tier bukanlah mimpi belaka. Tentu saja, karena mampu menjadi alkemis tingkat tinggi, bagaimana mungkin mereka sendiri bisa menjadi idiot? Dengan demikian, Ketua Alchemy City biasanya akan memiliki tingkat kultivasi dari Ascending Origin Tier, tetapi kecakapan pertempuran ini mungkin yang terlemah di Ascending Origin Tier. Bahkan jika mereka mencapai tingkat yang sempurna, mereka hanya akan memiliki standar pencapaian besar. Apapun masalahnya, karena tingkat kultivasi Oukan tidak tinggi, dan lebih jauh lagi, mereka berada di kota alkimia. Satu-satunya orang yang bisa dia mobilisasi hanya akan berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Ling Han, apakah kamu tertarik bekerja untukku? Oukan melihat Ling Han tanpa ekspresi, dan tidak bertele-tele, langsung ke intinya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan dengan sangat tegas menjawab, tidak. Ekspresi Oukan terlihat sedikit jelek setelah ditolak seperti ini. Untuk putra suci seperti dirinya, yang statusnya mulia, sangat sulit untuk mendengar orang lain berkata tidak kepadanya. Untungnya, kontrol ketenangannya tidak terlalu buruk, dan dia segera menekan ketidaksenangan semacam ini. Apakah kamu tidak akan mendengar persyaratan yang aku tawarkan? Dia memaksakan seulas senyum. Tidak dibutuhkan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Pihak lain mungkin salah paham. Ling Han sama sekali tidak berniat bekerja untuk Lu Xianming, dan sekarang dia hanya seorang tamu di klan Lu. Tapi benar, ini adalah kota alkimia di mana para alkemis dihormati dan dihormati. Kultivator memiliki seni bela diri mereka, dan bukankah mereka semua ingin menjual diri mereka kepada alkemis tingkat tinggi, dan dengan demikian tidak perlu khawatir mendapatkan beberapa pil alkimia untuk usaha mereka. Setelah maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, tingkat kultivasi akan melambat ke kecepatan siput jika seorang kultivator tidak dapat didukung dengan obat-obatan surgawi. Mereka hanya bisa maju lebih jauh dengan bergantung pada obat-obatan celestial. Setelah maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, kultivasi sebenarnya adalah kontes dengan waktu. Jika tidak, beberapa kesengsaraan immortal lagi, dan mereka benar-benar akan terbunuh jika kekuatan mereka sendiri tidak meningkat. Oleh karena itu mengapa alkemis memiliki status yang luar biasa? Dari aspek tertentu, mereka telah memahami kehidupan seorang kultivator. Oukan telah ditolak 2 kali berturut-turut dan ketidaksenangannya akhirnya meresap ke dalam ekspresinya, dan dia berkata, Ling Han, jangan lupakan dirimu sendiri, tidak peduli seberapa hebatnya Anda hanyalah pemutus tingkat duniawi, dan belum memenuhi syarat untuk meminta harga setinggi langit. Ling Han menghela nafas. Mengapa dia bertemu dengan idiot lain? Apa yang dia lakukan? Menolak tawaran perekrutan Anda berarti saya meremehkan Anda, dan telah melupakan diri saya sendiri dalam kesombongan saya. F***K, apakah dia sudah mengajukan harga? Meminta harga setinggi langit adikmu, bagaimana mungkin ada orang seperti itu yang pergi berbicara sendiri? Ekspresi Ling Han juga menjadi dingin, dan dia berkata, minggir, dan jangan buang waktuku. Ling Han, suara Oukan naik beberapa nada lebih tinggi. Aku tahu, kamu hanya menunggu tawaran bagus, saya mungkin juga memberitahu Anda. Meskipun situasi Lu Xianming saat ini memang lebih unggul, kami putra suci dan putri suci lainnya juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Ada 9 putra suci dan putri suci dari kota alkimia.
dan selain beberapa sampah yang tidak berguna, Akuo Kan Jiaobang dan Qin Guyu semuanya memenuhi syarat untuk bertarung dengan Lu Xianming. Selanjutnya, kami telah memutuskan untuk bergabung dan menendangnya keluar dari kontes terlebih dahulu. Kamu berpegangan pada pohon yang ditakdirkan untuk layu, bukankah itu terlalu bodoh? Ini adalah seorang idiot. Telinga yang mana yang pernah kamu dengar, dan mata yang mana yang pernah kamu lihat sehingga aku akan bergaul dengan Lu Xianming? Anda tidak bisa begitu saja berpendapat sendiri. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar khawatir tentang IQ orang ini. Dan dia ingin memperebutkan posisi ketua seperti ini, benar. Tujuan Ling Han sendiri juga untuk menjadi ketua Alchemy City, atau setidaknya pewaris. Pertama, dia bisa membuat namanya dikenal sehingga dia bisa mencapai Komandan Guan. Dan kedua, dia menyukai alkimia sejak awal dan ingin mengembangkan dirinya di sini. Dengan logika itu, apakah itu Oukan atau Lu Xianming, mereka sebenarnya adalah semua pesaingnya. Ling Han menggaruk kepalanya. Sebelumnya, dia tidak mempertimbangkan masalah ini. Sebagai kaisar alkimia, dia terlalu percaya diri di bidang alkimia. Dengan semua yang lain biasa-biasa saja, benar-benar tidak ada yang dia anggap serius. Karena itu, dia tidak pernah mengambil hati Lu Xianming dan 9 putra suci dan putri suci lainnya dan menganggap mereka sebagai saingannya. Persis seperti ketika Raja Singa naik tahta. Apakah dia harus khawatir dengan beberapa anak domba yang dia lewati dalam perjalanannya? Ling Han menyeringai. Karena Oukan juga seorang pesaing, maka tidak ada salahnya bermain-main dengannya dan memukul harga dirinya. Lalu apa yang kamu sarankan? Dia bertanya. Oukan langsung menunjukkan ekspresi bangga. Lihat, dia hanya perlu mengungkapkan kartu asnya sedikit, dan bocah ini meringkuk seperti yang diharapkan. Hanya mempermainkan mereka yang berkuasa. Ini juga logika bengkoknya. Jika Anda tidak mendengarkan saya, maka Anda telah melupakan diri Anda sendiri dalam kesombongan Anda. Jika Anda mendengarkan, Anda hanya mempermainkan mereka yang berkuasa. Bagaimanapun, tetap dia yang berada di posisi tinggi, dan semuanya terserah dia untuk memutuskan. Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah rencana yang lebih rendah, dan itu adalah meninggalkan Lu Xianming dan keluar dari kota alkimia. Yang kedua adalah pilihan yang lebih baik, dan itu akan datang di bawah panji saya, dan saya akan membawa Anda ke puncak hidup Anda. Ling Han hampir tertawa terbahak-bahak. Mengapa Anda tidak langsung saja mengatakan bahwa Anda akan mengizinkan saya untuk pamer dan terbang? Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya memilih opsi ketiga. Opsi ketiga apa? Tidak ada pilihan ketiga. Ekspresi Oukan mendingin, dan dia berkata, oh, kamu ingin menambahkan syarat? Baiklah, silakan dan katakan. Ling Han tersenyum, dan berkata, aku akan menjadi bosnya, dan kalian putra suci dan putri suci semua harus datang dan sujud kepadaku. Dengan melihat hal-hal sekarang, ini adalah lelucon, tetapi hanya Ling Han yang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Di masa depan, dia akan menjadi raja kota alkimia. Kemudian, apakah itu Oukan, Lu Xianming, atau putra dan putri suci lainnya, mereka semua harus tunduk kepadanya sebagai tuan mereka. Hahaha, Oukan tertawa cepat dalam ejekan. Kali ini, dia benar-benar marah. Tingkat duniawi yang memutuskan belaka. Jadi bagaimana jika Anda bahkan lebih dari keajaiban? Ini adalah kota alkimia. Ling Han menaiki tangga, dan berkata, minggir. Pada awalnya, Oukan ingin bergerak, tetapi memikirkan kekuatan menakutkan Ling Han, tangan yang dia angkat sedikit segera diturunkan. Jika dia bergerak, dia hanya akan meminta penghinaannya sendiri. Lebih jauh lagi, dia akan dipermalukan jika dia, putra suci yang mulia, dipukuli. Dia punuk, dan mengikuti Ling Han dengan lambaian lengan bajunya. Ling Han, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan macam apa yang dimiliki putra suci dari kota alkimia. Anda ingin membeli obat alkimia? Hehe, tanpa persetujuan saya, lihat saja siapa yang berani menjual apapun kepada Anda. Dia layak menjadi putra suci bahkan dengan pikiran yang begitu sempit. Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal. Sebagai perbandingan, Lu Xianming memang jauh lebih kuat. Tidak heran dia yang paling populer. Namun,
Niatnya bukan untuk membeli pil alkimia sejak awal. Jika Anda terus memikirkan diri sendiri dengan sangat tinggi, tidakkah Anda takut bahwa Anda akan marah karena dipermalukan nanti? Berbicara tentang kemarahan karena penghinaan, Ling Han tanpa sadar tersenyum. Kemudian, dia hanya akan bermain-main dengan orang ini. Chapter 1879. Menyebabkan masalah. Tidak hanya paviliun alkemis tempat untuk mengautentikasi para alkemis dan peserta pelatihan alkemis, itu juga merupakan apotek terbesar dari setiap tingkat yang menjual pil alkimia. Bagaimana mungkin Oukan berpikir bahwa Ling Han ada di sini untuk mengikuti ujian alkemis? Di matanya, dia pasti datang untuk membeli pil celestial. Sebagai putra suci, Oukan memiliki hak-hak istimewa. Jika dia bahkan tidak bisa memutuskan siapa yang bisa membeli pil alkimia, gelar ini akan sangat tidak berguna. Ling Han mengabaikannya, dan terus maju, kecepatannya sangat cepat. Oukan buru-buru berangkat mengejar dengan langkah besar. Saat dia melihatnya, Ling Han ingin membuangnya dari ekornya, dan kemudian pergi untuk membeli pil alkimia. Petui, dalam mimpinya, di belakangnya, 4 penjaga muncul dan mengikuti dari belakang. Jarak beberapa ratus meter tidak berarti apa-apa bagi tingkat duniawi yang memutuskan. Meskipun ada formasi pelindung di sini, yang sebagian besar membatasi kecepatan perjalanan, itu hanya beberapa saat. Ling Han dengan demikian masuk ke paviliun besar. Lantai pertama paviliun besar ini menjual pil alkimia. Beberapa laci pil berbaris, dan tidak ada ujung yang terlihat. Lebih jauh lagi, mereka adalah baris demi baris, dan jumlah pastinya tidak diketahui. Bahkan dalam kekuatan tingkat Raja Surgawi, itu masih manusia di bawah pemutus tingkat duniawi yang merupakan mayoritas, dan kota alkimia secara alami juga tidak terkecuali. Dengan demikian, sebagian besar pil alkimia di sini dijual kepada manusia, dan jumlah terbesar ditargetkan pada tingkat immortal. Ada juga sangat sedikit yang dimaksudkan untuk tingkat kekosongan yang menghancurkan dan di bawahnya. Itu karena warga alam surgawi terlahir kuat. Mayoritas sudah berada di tingkat kekosongan yang menghancurkan sejak lahir. Jadi apakah masih ada kebutuhan untuk pil alkimia untuk tingkat laut spiritual atau tingkat surga? Ling Han mulai berjalan-jalan. Seorang celestial memiliki umur yang tidak terbatas. Setidaknya tidak apa-apa membuang waktu 1 atau 2 hari. Oukan mengikutinya sepanjang jalan, dan kemanapun mereka pergi, petugas di belakang lemari pil akan memberi hormat kepadanya. Seorang putra suci tinggi dan mulia, sedikit kebanggaan muncul di wajah Oukan. Pukulan sebelumnya yang telah melukai kepercayaan dirinya saat ini sedang pulih. Lihat, betapa hebat dan menakjubkannya aku. Ling Han sengaja berhenti, dan menanyakan harga pil alkimia. Oukan berdiri di belakangnya, dan langsung berkata, "Tidak ada penjualan." Petugas menunjukkan ekspresi bermasalah. Logika apa yang ada untuk mendorong pelanggan keluar dari pintu dalam bisnis? Tetapi putra suci ini sudah berbicara, dan tidak peduli seberapa berani dia tidak berani melawan kehendaknya. "Pelanggan, banyak permintaan maaf. Pil ini tidak untuk dijual," katanya dengan sedikit kecemasan, takut dia akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi yang lebih dia takutkan adalah Ling Han akan menyimpan dendam padanya. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat tubuh surgawi. Ling Han tertawa, dan terus berjalan ke depan. Pil apapun yang dia hentikan untuk bertanya tentang harganya, semua vendor secara langsung mengatakan kepadanya bahwa itu tidak untuk dijual di bawah tekanan sombong Oukan. Setelah berjalan-jalan sebentar, Ling Han memang tidak mungkin membeli 1 pil alkimia. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda sekarang tahu konsekuensi dari bertentangan dengan keinginan saya? Oukan bertanya dengan bangga, dan kemudian nadanya menjadi dingin. Selanjutnya, meskipun kota alkimia melarang pembunuhan, tahukah Anda bahwa beberapa orang mungkin bisa menghilang secara misterius? Saya mendengar Anda memiliki 2 istri yang cantik juga. Cek-cek, Anda tidak bisa berharap untuk membuat mereka menjadi janda, kan? Wanita benar-benar terlalu tidak bisa diandalkan. Mungkin bahkan tidak ada rumput yang tumbuh di kuburanmu, dan mereka sudah bermain malu-malu di pelukan pria lain. Kata-kata ini sangat jahat dan penuh dengan ancaman. Seketika,
Ekspresi Ling Han menjadi gelap. Jika kamu ingin bermain-main, aku akan bermain denganmu. Tetapi kamu sebenarnya mengarahkan ujung tombak pada istriku. Ling Han tidak bisa mentolerir itu. Kamu pikir kamu siapa? Ling Han berbalik tiba-tiba. Pa, dia meraih kerah Oukan dan mengangkatnya. Meskipun yang terakhir adalah tingkat Raja Pesangon keempat tahap puncak, di depan Ling Han, dia bahkan tidak bisa melawan sedikit pun. Ini benar-benar penindasan sepihak. Jika Anda begitu bertekad untuk mencari kematian, baiklah, saya akan membantu Anda. Ling Han menepuk wajah Oukan dengan telapak tangannya. Tahan dulu. Jika aku tidak membunuhmu, maka namaku bukan Ling Han. Dengan sangat cepat, dia melepaskan pegangannya. Ini adalah pavilion alkemis, dan jika dia bergerak pada seorang alkemis, terutama yang adalah putra suci, itu terlalu tidak bijaksana. Oukan masih menggigil ketakutan. Tatapan mata Ling Han sebelumnya memiliki aura yang sangat menakutkan, menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Bahkan sekarang, dia belum mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi dia segera menjadi marah karena dipermalukan. Di kota alkimia, di pavilion alkemis, Ling Han benar-benar berani mengancamnya. Ini adalah wilayahnya, beraninya kau. Dia sangat marah sampai rasanya dadanya hampir meledak. Namun, sementara Ling Han memang baru saja menjemputnya, dia tidak membuat lebih jauh lagi, jadi dia tidak bisa menyala. Pertama, itu akan membuatnya tampak terlalu berpikiran sempit, dan kedua, reputasi Ling Han sama sekali tidak lemah belakangan ini. Jika dia tidak bisa menahan kelemahan Ling Han dan menggunakannya untuk memaksanya bergabung dengannya, maka dia pasti akan menjadi sasaran Lu Xianming dan membayar harga yang selangit. Wajahnya cemberut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda? Oukan dengan cepat mengejarnya. Dia sudah mengambil keputusan. Hari ini, dia tidak akan membiarkan Ling Han membeli satu pil alkimia, bahkan jika itu adalah pil alkimia tingkat terendah. Dan setelah hari ini, dia akan mengirim pembunuh untuk menyingkirkan Ling Han. Seperti yang dia katakan, di kota alkimia, beberapa orang mungkin bisa menghilang tanpa alasan. Selama tidak ada mayat yang ditemukan, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka telah meninggal? Ling Han berjalan ke ujung pavilion besar ini dan segera dihentikan. Pengunjung berhenti di sini. Dari lantai 2 dan seterusnya, itu tidak terbuka untuk pengunjung. Seorang penjaga segera menurunkan tombak panjang di tangannya, menghalangi jalan Ling Han ke depan. Oukan menyilangkan tangan di depan dada di belakangnya, mengawasi dengan dingin. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, saya ingin menjalani tes untuk alkemis. Segera, Oukan tergagap, ekspresi wajahnya sangat aneh. Anda ingin mengikuti tes untuk alkemis, Anda pasti bercanda, kan? Anda hanya keajaiban seni bela diri. Mungkinkah Anda berpikir bahwa Anda adalah anak ajaib yang serba bisa? Penjaga itu sedikit goyah. Mengikuti aturan pavilion alkemis, ini memang diizinkan. Dia berkata, kalau begitu, tolong tunggu. Izinkan saya untuk membuat laporan. Dia memiliki batu transmisi suara, yang memungkinkan komunikasi instan dalam jarak dekat. Tentu saja, jarak pendek ini mengacu pada seluruh ruang tingkat keempat kota alkimia. Setelah beberapa saat, seorang pria muda yang tampak seperti magang alkimia berjalan keluar melalui lorong. Ketika dia melihat Ling Han, dia dengan tenang bertanya, jadi kamu adalah orang yang ingin diautentikasi sebagai seorang alkemis? Betul sekali. Ling Han mengangguk. Dewa putra suci. Magang alkimia ini baru saja mengetahui keberadaan Oukan dan dengan cepat memberi hormat. Oukan melambai padanya dengan acuh, menunjukkan bahwa yang lain tidak perlu keberatan. Magang alkimia ini berpikir bahwa Ling Han sengaja dibawa oleh Oukan, dan ekspresi sombong di wajahnya segera menghilang. Dia dengan ramah berkata kepada Ling Han, apakah kamu sudah menjadi peserta pelatihan tingkat tinggi sekarang? Tidak. Ling Han menggelengkan kepalanya. Lalu, seorang peserta pelatihan kelas menengah? Tidak. Pelatih pemula? Tidak.
Setelah bertanya 3 kali berturut-turut dan mendapatkan 3 jawaban negatif berturut-turut, magang alkimia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Lalu dari mana kamu mendapatkan kebanggaan untuk benar-benar menyatakan bahwa kamu ingin mengikuti tes untuk alkemis? Sesuai aturan, tes harus dimulai dari kelas terendah peserta pelatihan. Hanya peserta pelatihan tingkat tinggi yang dapat menguji status alkemis, kata magang alkimia ini dengan hati-hati, takut dia akan membuat marah Oukan. Baik, Ling Han mengangguk, itu hanya masalah yang membutuhkan lebih banyak tikungan dan belokan cukup sederhana. Oukan hanya menyeringai dingin di sampingnya, tapi tidak mengoreksinya. Dia ingin Ling Han dipuji di sini, dipuji begitu banyak hingga posisi yang tinggi, dan kemudian dia akan menendangnya dari alas dengan satu gerakan sehingga dia akan benar-benar dipermalukan. Magang alkimia membawa Ling Han ke lantai 2, dan kemudian memulai prosedur pengujian. Karena langkah pertama hanya menjadi peserta pelatihan pemula, hanya ada peserta pelatihan kelas menengah sebagai saksi. Salam, Tuan Putra Suci. Trainee kelas menengah itu buru-buru memberi salam ketika dia melihat Oukan. Dia langsung mengerti. Ling Han harus memiliki latar belakang yang kuat karena dia memenuhi syarat agar Oukan menemaninya. Bahkan jika dia sebodoh babi, dia akan bersikap lunak dan membiarkannya lewat. Bagaimanapun, itu hanya peserta pelatihan pemula, tidak akan ada penyelidikan yang dilakukan. Suruh dia meramu pil pelangi hijau. Oukan tiba-tiba angkat bicara. Peserta pelatihan kelas menengah itu langsung terkejut. Itu karena pil pelangi hijau adalah yang paling sulit dibuat di antara pil alkimia tingkat pemula. Bahkan, itu bisa dibandingkan dengan pil alkimia tingkat menengah. Chapter 1880. Tes alkemis. Bukankah Anda datang ke sini untuk menunjukkan dukungan? Peserta pelatihan kelas menengah tidak bisa mengerti. Mengapa dia sekarang datang untuk menuntut agar Ling Han membuat pil alkimia dengan tingkat kesulitan tertinggi? Tetapi sekarang setelah Putra Suci Dewa berbicara, apakah dia berani menimbulkan keraguan? Dia bahkan tidak berani menanyakan alasannya, dan langsung berkata kepada Ling Han, kalau begitu kamu buat saja pil pelangi hijau. Siapa yang tahu, mungkinkah dia ahli dalam meramu yang satu ini? Ling Han mengangguk acuh tak acuh. Mereka datang ke ruang alkimia. Ling Han memberikan namanya, dan kemudian masuk, memulai jalur kenaikannya dalam alkimia di alam surgawi. Oukan mencibir. Dia ingin menunjukkan kepada Ling Han bahwa dengan bantuannya, tidak akan menjadi masalah yang sulit baginya untuk mendapatkan posisi sebagai peserta pelatihan alkimia tingkat rendah, atau bahkan peserta pelatihan alkimia tingkat tinggi. Tetapi jika dia marah, di ruang alkimia, Ling Han sudah mulai. Dia mulai dari secara terpisah memilih bahan obat, mengekstrak esensi, membuka kuali, dan menyalakan api, semua dilakukan dengan lancar. Luar biasa, peserta pelatihan kelas menengah tidak bisa tidak memuji. Orang akan tahu hanya dengan perbandingan. Dia setidaknya lebih rendah dari Ling Han dalam teknik ini. Mereka senang melihat, ini praktis pesta untuk mata. Oukan juga terkejut. Ternyata, Ling Han benar-benar tahu cara meramu pil alkimia. Pada awalnya, dia mengira Ling Han baru saja marah dengan tindakannya, dan dengan demikian mengatakan bahwa dia ingin mengikuti tes alkemis, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. Desis, mungkinkah dia tidak datang untuk membeli pil alkimia sejak awal? Benar, Lucian Ming seharusnya memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang orang ini. Kemudian, tidak peduli pil alkimia apa yang diinginkan Ling Han, Lucian Ming akan dapat menyediakannya untuknya. Apa perlunya Ling Han secara pribadi datang ke tempat ini? Tapi tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Setiap orang memiliki energi yang terbatas. Selanjutnya, Ling Han jauh dari mencapai puncak kultivasi, jadi bagaimana mungkin dia memiliki waktu tambahan untuk dihabiskan untuk alkimia? Bagaimana dia mendapatkan semua kemampuan ini? Keajaiban serba bisa? Saya tidak percaya. Namun, apakah Oukan percaya atau tidak? Dalam hal apapun, Ling Han telah memasuki kondisi yang cemerlang. Hanya setelah kurang dari setengah hari, kuali pil pelangi hijau berhasil dibuat. Mereka secara alami dari kelas tertinggi.
Lulus, ekspresi peserta pelatihan kelas menengah itu dipenuhi dengan kekaguman. Tidak heran kalau orang ini bisa ditemani secara pribadi oleh Oukan. Tidak heran dia bisa meramu pil pelangi hijau yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi. Dia memang memiliki kemampuan itu. Ekspresi Oukan sangat gelap. Ini praktis merupakan tamparan di wajahnya. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, "Selanjutnya, saya ingin melanjutkan pengujian untuk peserta pelatihan kelas menengah. Peserta pelatihan kelas menengah tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi saksi lebih lanjut. Dia segera pergi untuk membuat laporan, dan kemudian 3 peserta pelatihan tingkat tinggi datang. Salam, Putra Suci." Mereka pertama-tama memberi hormat kepada Oukan. Oukan melambaikan tangan mereka. Saat ini, dia juga sedikit penasaran di mana batas Ling Han. Lalu buat pil persatuan langit dan bumi, dia angkat bicara. 3 peserta pelatihan kelas tinggi membeku pada saat yang sama. The Heaven and Earth Unity Pill termasuk dalam kategori pil alkimia tingkat tinggi sejak lama. Namun, setelah itu, karena alasan tertentu, itu kembali dikategorikan sebagai pil alkimia tingkat menengah. Tetapi ini sudah cukup untuk membuktikan tingkat kesulitan pil alkimia ini. Ling Han sedang menguji untuk peserta pelatihan kelas menengah, dan Anda secara langsung menuntut agar dia mengarang apa yang bisa dianggap sebagai pil alkimia tingkat tinggi. Bukankah ini hanya mempersulitnya, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tuan Putra Suci telah berbicara, jadi siapa yang berani menarik malapetaka ke diri mereka sendiri? Dengan demikian, Ling Han mulai meramu pil persatuan langit dan bumi. Saat dia mulai, ketiga peserta pelatihan kelas tinggi ini menjadi terpesona, sangat terkesan dengan gerakan Ling Han. Ini benar-benar pemula, dia praktis adalah seorang alkemis veteran dengan betapa terampilnya dia. Lulus, setelah menilai pil lengkap Ling Han, ketiga peserta pelatihan kelas tinggi semuanya memberikan nilai tinggi. Ling Han tersenyum dan berkata, "Mari kita lanjutkan dengan ujian untuk peserta pelatihan tingkat tinggi." Trainee adalah peserta pelatihan. Bahkan jika mereka dari kelas tinggi, mereka tidak mungkin memperingatkan seorang alkemis. Namun jumlah saksi bertambah dari 3 menjadi 10. Oukan tidak berbicara lebih jauh dari pinggir lapangan. Dia akhirnya melihat faktanya. Ling Han memang memiliki prestasi besar di bidang alkimia. Lupakan saja, apa bedanya jika kamu diautentikasi sebagai peserta pelatihan tingkat tinggi? Bagaimanapun, Anda tidak akan bisa hidup terlalu lama lagi. Ahli alkimia, apa lelucon? Bahkan jika seorang peserta pelatihan tingkat tinggi ingin naik ke level ini, tanpa lebih dari 100 juta tahun pelatihan, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi melihat nyala api kehidupan Ling Han, dia tidak mungkin berusia lebih dari 10.000 tahun, jadi bagaimana mungkin? Tanpa Oukan memberikan tekanan dari pinggir lapangan, tingkat kesulitan tes ini secara alami turun tajam. Ling Han bisa dengan mudah meramu semua jenis pil alkimia bermutu tinggi, bukan satu jenis tertentu. Ini tentu saja hanya masalah biasa baginya. Ruang alkimia juga memiliki efek mempercepat waktu. Setelah hanya 1 hari, pil alkimia bermutu tinggi selesai. Lulus, 10 peserta pelatihan kelas tinggi telah lama terkesan dengan keterampilan Ling Han, dan menunjukkan ekspresi kekaguman tanpa keberatan. Mata mereka yang panas dan marah membuat Ling Han merasa sedikit tidak nyaman. "Saya akan melanjutkan tes untuk seorang alkemis," kata Ling Han buru-buru. Ketika kata-kata ini diucapkan, keheningan menyelimuti area itu. "Tes untuk seorang alkemis, desis, kamu benar-benar sangat ambisius. Apakah kamu tahu berapa banyak alkemis yang ada bahkan di kota alkimia? 138.643. Meskipun lebih dari 100.000, seberapa besar Alchemy City? Ini adalah kota bintang 4, dan populasinya berjumlah jutaan dan jutaan. Selain itu, para alkemis ini tidak semuanya berasal dari kota alkimia, tetapi terdiri dari sekitar setengah jumlah di seluruh alam surgawi timur. Dan bahkan saat itu hanya sedikit di atas 130.000. Dari sini, jelas seberapa tinggi persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Alkemis apa yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh selama beberapa ratus juta, miliar, atau puluhan miliar tahun sebagai peserta pelatihan tingkat tinggi? Beberapa masih memegang gelar trainee tingkat tinggi bahkan sampai mati. Selanjutnya,
Ini adalah nasib mayoritas yang sangat besar. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin para alkemis memiliki status setinggi itu? Apa yang langka itu sayang, dan itu sama untuk orang-orang. Dari aspek tertentu, alkemis bahkan lebih jarang daripada wanita cantik-cantik. Apa itu? Aku tidak bisa? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Kamu bisa mengikuti tes, tetapi kamu harus meramu pil surgawi, yang membutuhkan penggunaan obat surgawi, kata seorang peserta pelatihan tingkat tinggi. Paviliun tidak menyediakan obat surgawi. Anda harus menyiapkan sendiri. Tidak masalah, jawab Ling Han. Melihat betapa tegas Ling Han, Okan akhirnya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Bisakah Ling Han benar-benar melakukannya? Tidak ada yang idiot. Jika mereka tidak memiliki kepastian, siapa yang akan datang ke paviliun alkemis dan gagal, malu, dan kehilangan kekayaan mereka di depan umum seperti ini? Tetapi untuk mengatakan Ling Han memiliki kemampuan alkemis bintang 1, bagaimana ini bisa dipercaya? 10 peserta pelatihan kelas atas saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Baik, namun, tes alkemis membutuhkan seorang alkemis untuk mengawasi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengotentikasi seorang alkemis." Ling Han mengangguk. Tes alkemis akan membuat keributan besar. Pikirkan saja, berapa banyak alkemis yang ada di seluruh kota alkimia, dan mereka yang bisa menjadi alkemis setidaknya harus berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Tetapi sepanjang perjalanan waktu yang begitu lama, sebenarnya hanya ada jumlah total lebih dari 130.000. Jadi, ketika terdengar bahwa seseorang akan menjalani tes alkemis, ini secara alami menciptakan keributan besar. Ada kemungkinan bahwa ini adalah munculnya bintang baru. Mungkin seseorang ini akan menjadi pilar raksasa di masa depan kota alkimia. Siapa yang tahu? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang alkemis yang diperingatkan, bahkan banyak klan kultivasi mengirim perwakilan untuk mengamati acara tersebut. Seorang alkemis baru layak direkrut. Tetapi ketika semua orang mengetahui bahwa orang yang menjalani tes alkemis adalah Ling Han, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Kamu pasti bercanda. Kamu adalah ahli seni bela diri di sini, orang yang telah mengalahkan Zhao Qingfeng sementara kamu sendiri lebih rendah satu tingkat kecil. Dan sekarang kamu benar-benar pergi untuk meramu pil alkimia, mengabaikan pekerjaanmu yang sebenarnya? Apakah kepala Anda ditendang oleh keledai? Bukannya menjadi seorang alkemis itu buruk, tetapi kamu tidak bisa meletakkan kereta di depan kuda. Jika Anda memiliki begitu banyak energi, mengapa Anda tidak menghabiskannya untuk berkultivasi? Bersambung ke chapter 1881. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.